Mertua hasut suami agar ceraikan aku hanya karena aku telat beri uang bulanan ke mertua. Setelah menggugat, mereka langsung pucat pasi karena rahasiaku terbongkar kalau aku calon komisaris. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Jam digital di meja kerjaku menunjukkan pukul 17.03. Jari-jariku mengetuk permukaan meja kayu mahoni dengan ritme gugup, menunggu notifikasi yang tertunda. Di layar laptop, saldo rekening tabungan gabunganku dengan Mas Huda masih menunjukkan angka yang sama seperti tadi pagi. Padahal, hari ini adalah tanggal 4, dan aku sudah berjanji pada diri sendiri, lebih tepatnya, pada desakan diam-diam dari Bularas, bahwa uang bulanan untuk mertua akan ditransfer tepat waktu setiap awal bulan. Come on. Gumamku pada sistem perbankan yang sedang maintenance sejak siang. Biasanya, gajiku dari Central Group masuk seperti clockwork pukul 16.30. Tapi hari ini, entah mengapa, segalanya berjalan lambat. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ini hanya soal 3 hari. Hanya 3 hari. Tapi di keluargaku sekarang, hanya 3 hari, bisa berarti segalanya. Ponselku bergetar. Harapanku melonjak, tapi yang muncul adalah pesan dari Bularas, singkat dan tajam seperti biasanya. Sudah transfer, Intan? Ibu tunggu untuk beli obat dan kebutuhan bulanan. Aku menghela napas. Obat. Kata itu selalu menjadi senjata andalannya. Sejak pindah ke paviliun belakang rumah kami 6 bulan lalu setelah kesehatan jantungnya memburuk, setiap keterlambatan, bahkan yang hanya berselang beberapa jam, selalu dikaitkan dengan kondisinya yang rentan. Aku membalas dengan jari-jari yang sedikit gemetar. Sebentar lagi, Bu. Transfer dari kantor lagi Delay. Maaf. Balasannya datang seketika. Delay lagi. Cerita lama. Terdiam. 2 kata itu terasa seperti tamparan. Aku menatap layar ponsel, merasa panas di pelipis. Ini bukan pertama kalinya. Sejak kami setuju, atau lebih tepatnya, aku disetujui oleh Mas Huda, untuk memberi tunjangan bulanan tetap, setiap proses transfer menjadi ritual yang penuh kecemasan. Akhirnya, pukul 17.15, notifikasi yang kunanti-nanti muncul. Gaji bulan April telah masuk. Tanpa membuang waktu, aku segera membuka aplikasi bank, memasukkan nominal yang sudah ditentukan, jumlah yang sebenarnya cukup besar untuk sekadar tambahan kebutuhan seorang lansia ke rekening Bularas. Setelah konfirmasi OTP, transaksi selesai. Aku mengirimkan screenshot bukti transfer ke Bularas. Sudah, Bu. Maaf telat. Tidak ada balasan. Aku tahu itu berarti dia menerima, tapi kemarahan tetap tersimpan. Aku mencoba menelepon Mas Huda. Langsung diarahkan ke voicemail. Suara hangatnya yang biasa mengatakan, "Halo, ini Huda, tinggalkan pesan ya. Kali ini terasa dingin dan jauh. Halo Mas, aku Intan. Gaji baru masuk. Sudah aku transfer ke Ibu. Maaf telat. Kamu pulang jam berapa? Aku masak sop buntut kesukaanmu." Aku menutup telepon, berharap semuanya berakhir di sini. Bahwa malam ini kami bisa makan malam bersama seperti biasa. Bahwa Mas Huda akan mengelus punggungku dan berkata, "Sudah, jangan dipikirkan. Ibu memang begitu." Tapi sesuatu di udara terasa berbeda. Ponselku diam. Tidak ada balasan dari suamiku. Jendela kantor di lantai 20 ini memperlihatkan kota yang mulai diselimuti senja. Lampu-lampu mobil mulai bermunculan seperti kunang-kunang. Biasanya, pemandangan ini menenangkan. Tapi malam ini, setiap cahaya terasa seperti isyarat peringatan. Aku berkemas, mengunci laptop, dan berjalan menuju lift. Di dalam lift yang sepi, bayanganku di kaca terlihat lelah. 5 tahun pernikahan. 2 tahun pertama penuh kebahagiaan. Lalu, saat karirku mulai menanjak dan Mas Huda mengalami stagnasi di perusahaannya, sesuatu mulai bergeser. Dan puncaknya adalah keputusan Bularas untuk pindah dengan alasan kesehatan. "Intan, kau harus paham, Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain aku," kata Mas Huda waktu itu,
matanya memohon. Dan aku, yang yatim sejak kuliah dan merindukan sosok keluarga, mengiyakan dengan tulus. Aku pikir aku bisa menjadi anak perempuan yang baik untuknya. Tapi yang kudapat bukanlah seorang ibu, melainkan seorang pengawas yang tak pernah puas. Saat menyeberang ke parkiran, ponselku berdering. Jantungku berdebar, berharap itu Mas Huda. Tapi yang muncul adalah nomor tak dikenal. Halo, Ibu Intan, suara perempuan yang agak tua. Iya, siapa ini? Saya Bu Marni, tetangga samping paviliun Ibu Laras. Maaf mengganggu. Ibu Laras tadi keluar, ketemu saya, dan agak mengeluh. Katanya ibu belum transfer padahal sudah tanggal 4. Saya cuma mau bilang, kalau butuh bantuan untuk beli obat atau apa, saya bisa bantu dulu. Suaraku tercekat. Jadi Bu Laras sudah mengeluh ke tetangga? Mengumbar masalah keluarga ke orang lain? Terima kasih, Bu. Tapi sudah saya transfer tadi. Mungkin lagi delay di bank. Tapi sudah jelas, kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Oh, sudah ya? Baiklah. Maaf ya, Ibu. Ibu Laras memang sedang tidak enak badan, jadi mungkin sedikit sensitif. Selesai berbicara, aku bersandar di mobil, merasa lelah yang dalam. Ini bukan lagi tentang uang yang telat 3 hari. Ini tentang perang persepsi. Tentang narasi yang sedang dibangun oleh Bu Laras, dan aku takut Mas Huda sudah mulai mempercayainya. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Aku melewati toko kue favorit Mas Huda, dan hampir saja berhenti untuk membelinya sebagai penebus kesalahan yang bahkan tidak kulakukan. Tapi aku mengurungkan niat. Aku tidak bersalah. Sistem bank yang delay. Itu di luar kendaliku. Saat memasuki kompleks perumahan, lampu di paviliun belakang menyala terang. Biasanya, Bu Laras sudah mematikannya pada jam segini untuk menghemat. Mungkin dia sedang menunggu. Menunggu aku pulang untuk memberikan penjelasan langsung. Aku parkir, mengambil tas dan jaket. Sebelum masuk ke rumah utama, aku memutuskan untuk menyapa Bu Laras dulu. Menjelaskan langsung. Mungkin dengan tatap muka, segalanya akan lebih baik. Kutekan bel. Beberapa saat, pintu terbuka. Bu Laras berdiri di balik pintu, wajahnya tanpa ekspresi. Dia sudah memakai daster tidur. Sudah transfer, Bu, kataku langsung, berusaha tersenyum. Tahu, katanya singkat. Obat ibu sudah habis sejak kemarin. Besok harus ke dokter lagi. Tapi ya sudahlah, yang penting kamu tidak lupa sama keluarga suamimu. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tapi setiap kata seperti pisau. Maaf, Bu. Ini karena sistem. Dah, tidak usah banyak alasan. Kamu wanita karir, pasti sibuk. Ibu mengerti. Dia menutup pintu perlahan, hampir tidak bersuara, tapi bunyinya di telingaku seperti benturan. Aku berdiri di depan pintu tertutup itu selama beberapa detik sebelum akhirnya berbalik menuju rumah utama. Kulihat cahaya lampu di ruang tamu melalui jendela. Mas Huda sudah pulang. Dia duduk di sofa, tidak menyalakan TV, hanya memandang kosong ke depan. Saat aku masuk, dia menoleh. Kamu transfer ke ibu? Tanyanya, tanpa salam. Sudah. Maaf telat, Mas. Sistem bank. Dengar, Intan, potongnya, suaranya berat. Ibu tadi menangis. Dia bilang kamu sengaja menelantarkannya. Katanya, kamu anggap dia seperti pengemis. Mas, itu tidak benar. Aku baru saja dari sana. Aku lelah, Intan. Dia mengangkat tangannya. Aku lelah jadi penengah antara istriku dan ibuku. Aku lelah mendengar keluhan setiap bulan tentang uang yang telat, tentang sikapmu yang dianggap tidak peduli. Air mataku mengambang. Jadi kamu percaya aku sengaja menelantarkan ibumu? Setelah semua yang kulakukan? Setiap bulan aku memberi, bahkan lebih dari yang diminta. Aku yang bayar renovasi paviliun itu. Aku yang belikan AC baru karena katanya kepanasan. Aku. Itu bukan intinya. Suaranya tiba naik. Intinya adalah penghormatan. Ibu merasa tidak dihormati. Dan sebagai anak laki-laki satu-satunya, aku merasa gagal. Dia berdiri, mengambil jaketnya.
Mas mau kemana? Keluar. Aku butuh udara. Pintu depan tertutup. Aku sendiri di rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar dan sangat kosong. Di meja, sop buntut yang kumasak dengan hati-hati perlahan-lahan menjadi dingin. Dan di luar, melalui jendela, kulihat lampu di paviliun belakang masih menyala terang. Malam itu, aku berbaring sendirian di tempat tidur kami, memandang langit-langit. Tidak ada telepon dari Mas Huda. Tidak ada pesan. Hanya keheningan yang menyiksa. Aku berpikir tentang rahasiaku, tentang surat pengangkatan yang tersimpan aman di brankas kantor, tentang jabatan baru yang akan mengubah segalanya. Selama ini kusembunyikan karena tidak ingin membuat Mas Huda merasa kecil. Karena ingin melindungi ego seorang suami yang karirnya sedang tersendat. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya, apakah rahasiaku justru menjadi bumerang? Apakah dengan menyembunyikan keberhasilanku, aku justru memberikan ruang bagi mereka untuk merendahkanku? Jam menunjukkan pukul 1.15 ketika akhirnya aku mendengar suara pintu dibuka. Mas Huda masuk, bau asap rokok melekat pada bajunya. Dia masuk kamar, tanpa berkata-kata, langsung ke kamar mandi. Aku memejamkan mata, berpura-pura tidur. Air mata mengalir pelan di pelipis. Di kejauhan, terdengar suara adzan subuh dari masjid kompleks. Hari baru akan segera dimulai. Tapi sesuatu dalam pernikahanku, aku merasa, baru saja berakhir di malam yang kelam ini. Matahari minggu pagi menyelinap melalui celah gorden, menari-nari di permukaan spray katun putih yang kini terasa dingin. Ruang di sebelahku kosong, bantal Mas Huda masih membekas lekukan kepalanya, tapi tubuhnya sudah tidak ada. Sejak malam itu, malam ketika uang, telat, 3 hari menjadi pemicu, dia memilih tidur di kamar tamu. Aku butuh ruang untuk berpikir, Intan, katanya, suaranya datar seperti orang asing. Aku meregangkan tubuh yang terasa berat, menahan desakan air mata yang hampir selalu mengintai sejak beberapa hari terakhir. Hari ini hari Minggu. Biasanya, hari ini adalah hari favorit kami. Sarapan bersama, lalu nonton film atau sekadar jalan-jalan ke taman. Tapi rutinitas itu sudah lama terkikis sejak Bularas menempati paviliun belakang. Hari Minggu kini berarti kewajiban makan siang bersama, dengan dirinya sebagai pusat perhatian. Setelah mandi dan berpakaian sederhana, celana jeans dan kaos oblong yang dulu selalu dipuji Mas Huda karena membuatku terlihat natural, aku berjalan ke dapur. Aroma kopi sudah menyeruak. Mas Huda berdiri di depan mesin pembuat kopi, punggungnya membelakangiku. Dia sudah mengenakan kemeja kotak-kotak yang biasa kupakai untuk acara keluarga. Rambutnya masih basah. Pagi, kataku pelan, mencoba menembus tembok es yang memisahkan kami. Dia menoleh, memberikan anggukan singkat. Pagi. Ibu sudah pesan untuk kita sarapan di sana pukul 9. Di paviliun? Tanyaku, berusaha tidak terdengar kecewa. Iya. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Jantungku berdebar tidak karuan. Tentang apa? Dia tidak bilang. Mas Huda menuangkan kopi ke dalam cangkir. Hanya satu. Untuk dirinya sendiri. Dulu, dia selalu membuatkan untukku dulu, dengan takaran gula dan krim yang pas. Aku menghela napas, membuatkan teh untuk diri sendiri. Kami sarapan dalam keheningan yang pecah hanya oleh suara sendok yang berdenting pada piring dan tegukan kopi. Aku mencoba menangkap pandangannya, tapi matanya selalu menghindar, tertuju pada koran pagi yang bahkan tidak benar-benar dibacanya. Pukul 8.55, kami berjalan menyusuri jalan setapak yang menghubungkan rumah utama dengan paviliun belakang. Bunga-bunga di taman yang biasa kusiram terlihat layu. Sudah seminggu lebih aku lupa merawatnya, tenggelam dalam kepedihan dan kecemasan. Pintu paviliun terbuka sebelum kami mengetuk. Bularas sudah berdiri di sana, mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul rapi, wajahnya tanpa senyum. Ruang tamu kecilnya sudah tertata rapi, di meja sudah tersaji nasi kuning, ayam goreng, sambal goreng ati, dan lalapan, pencapaian yang luar biasa untuk seorang wanita yang sakit-sakitan. Masuk, katanya singkat, suaranya seperti pengumuman resmi. Kami duduk. Suasana tegang terasa menggantung di udara ber-AC yang dingin. Bularas tidak langsung makan. Dia melipat tangannya di atas meja,
memandang kami bergantian, sebelum akhirnya menetapkan pandangannya padaku. "Intan," mulainya. Suaranya rendah tapi jelas. "Ibu panggil kalian hari ini karena ibu tidak tahan lagi." Mas Huda meneguk air putihnya. "Ada apa, Bu? Ada apa?" Bu Laras menyeringai, tapi matanya basah. Pertunjukan dimulai. Selama 6 bulan ibu di sini, ibu merasa seperti beban. Seperti orang asing di rumah anak sendiri. "Bu, jangan bilang begitu," coba Mas Huda menyela. "Biar ibu selesaikan." "Huda," potongnya, mengangkat tangan. Lalu menunjukku. "Kamu, Intan. Sejak ibu di sini, apakah ada sekali saja kamu memperlakukan ibu seperti ibu sendiri? Atau ibu cuma sekadar mertua yang harus kamu kasih uang setiap bulan lalu dilupakan?" Aku tercekat. "Bu, itu tidak benar. Saya selalu..." "Selalu apa? Selalu sibuk dengan pekerjaanmu? Selalu pulang malam? Atau selalu punya alasan ketika dimintai tolong?" Suaranya mulai meninggi. "Anak yang baik itu menurut orang tua, Intan. Memberi nafkah orang tua itu kewajiban anak, bukan sedekah yang boleh kau kasih sesukamu, telat-telat semaumu." "Bu, saya sudah jelaskan, itu karena sistem bank." "Dasar wanita karir," teriaknya tiba-tiba, membuatku dan Mas Huda melompat. Air matanya kini mengalir deras, tapi matanya tajam. Alasannya selalu kerjaan. "Kerjamu yang penting, orang tua suami tidak." "Ibu ini sakit, Intan. Dokter bilang jantung ibu lemah. Stres bisa bikin ibu tidak bangun esok hari. Tapi kamu peduli?" "Tidak. Bagimu yang penting kantormu, bos-bosmu, gajimu yang besar itu." Aku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang mulai mendidih. Aku melihat Mas Huda. Dia menunduk, kedua tangannya mengepal di pangkuan. "Bu Laras," kataku, berusaha tetap tenang. "Saya menghormati Anda. Tapi tuduhan Anda tidak adil. Saya bekerja juga untuk keluarga ini. Untuk membantu Mas Huda mencicil rumah, mobil, untuk kebutuhan sehari-hari. Dan uang yang saya berikan ke Anda setiap bulan bukan jumlah kecil. Itu cukup untuk kebutuhan Anda dan bahkan lebih." "Lebih? Kamu pikir uang bisa menggantikan perhatian, kasih sayang, hardiknya? Ibu butuh anak-anak di sekeliling ibu di masa tua. Tapi kamu selalu menjauh. Mungkin kamu memang tidak cocok jadi istri orang Jawa, Intan. Tidak paham budaya menghormati orang tua." Itu tamparan yang keji. Aku memang bukan orang Jawa asli. Ibuku Sunda, ayahku Batak. Dan itu selalu menjadi bahan gunjingan halus dari dia dan beberapa saudaranya. "Bu, cukup," kata Mas Huda tiba-tiba, suaranya parau. "Intan sudah berusaha." "Berusaha? Lihatlah dirimu, Huda." Bu Laras berbalik ke anaknya, tangannya menunjuk-nunjuk. "Lihat bagaimana istrimu memperlakukan ibumu. Dan kau diam saja? Kau biarkan istrimu merendahkan orang tuamu? Di mana harga dirimu sebagai laki-laki?" Mas Huda mengangkat wajah, matanya penuh konflik dan penderitaan. "Ibu, Intan tidak merendahkan." "Tidak? Kalau tidak merendahkan, kenapa uang bulanan bisa telat? Kalau tidak merendahkan, kenapa dia tidak pernah mau menemani ibu ke pengajian? Kenapa setiap ibu ajak bicara, dia selalu buru-buru?" seru Bu Laras, lalu memeluk dirinya sendiri, terisak-isak. "Sudahlah. Mungkin memang salah ibu. Ibu yang terlalu berharap pada menantu. Ibu seharusnya tahu, darah itu yang penting. Darah daging sendiri yang akan merawat di masa tua. Bukan orang lain." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan getir, tapi sengaja diarahkan padaku. "Orang lain. Itulah aku baginya. Selamanya orang asing." "Intan," bisik Mas Huda, memandangku dengan mata memohon. Coba minta maaf pada ibu. Agar semuanya selesai." Aku memandangnya, tidak percaya. "Minta maaf untuk apa, Mas? Untuk transfer yang telat 3 hari karena sistem bank? Atau untuk bekerja keras membantumu membayar cicilan rumah ini? Atau untuk menjadi orang lain yang tidak punya darah yang sama?" Wajahnya berubah.
Tersinggung. Jangan balikan masalah, Intan. Ibu sakit. Ibu merasa disakiti. Sebagai anak, aku tidak tega melihat ibu seperti ini. Dan sebagai istri, kamu seharusnya membantuku menenangkan ibu, bukan memperkeruh. Aku terdiam. Ruangan itu terasa semakin kecil, sesak. Nafasku tersengal. Di depanku, Bularas masih terisak, tapi dari balik sela-sela jarinya, kulihat matanya mengawasiku, penuh dengan kemenangan. Jadi, kataku perlahan, suaraku serak. Solusinya adalah aku yang harus minta maaf untuk sesuatu yang bukan kesalahanku. Bukankah dalam rumah tangga tidak selalu tentang siapa yang benar, tapi tentang menjaga perasaan? Kata Mas Huda, mengutip perkataan yang sering diucapkan ayahnya dulu. Tapi itu bukan jawaban. Itu pengkhianatan. Aku berdiri. Tubuhku limbung, tapi aku berusaha tegak. Saya tidak bisa minta maaf untuk hal yang tidak saya lakukan. Bu, saya hormat pada Anda. Saya sudah beri yang terbaik yang saya bisa. Tapi jika itu masih kurang, mungkin memang saya yang kurang cocok dengan standar keluarga ini. Aku berbalik, berjalan keluar. Langkahku cepat, terhuyung-huyung. Ku tengarangi jalan setapak, kembali ke rumah utama. Di telingaku, masih terdengar isak tangis Bularas yang dramatis, dan suara Mas Huda yang berusaha menenangkan. Sampai di rumah, aku langsung menuju kamar, mengambil koper kecil dari lemari atas. Dengan tangan gemetar, aku mulai mengisi dengan pakaian-pakaian dan barang-barang pribadi. Air mata kini mengalir tanpa bisa kubendung, membasahi baju-baju yang kumasukkan. Tidak lama, pintu kamar terbuka. Mas Huda berdiri di sana, wajahnya pucat. Kamu mau kemana? Aku akan ke apartemen dulu, yang di Sudirman. Butuh jarak, jawabku tanpa menoleh. Intan, jangan seperti ini. Kita bisa bicara. Bicara. Aku menoleh padanya, mataku merah. Bicara apa, Mas? Setiap kali kita bicara, akhirnya selalu aku yang harus mengalah. Aku yang harus memahami. Aku yang harus minta maaf. Aku lelah. Dia diam, wajahnya berkerut. Aku cuma minta kamu memahami kondisi ibu. Dia tua, sakit-sakitan, sensitif. Dan aku? Apakah ada yang memahami kondisiku? Aku juga manusia, Mas. Aku juga punya perasaan. Aku juga lelah bekerja seharian, lalu pulang harus berhadapan dengan tuduhan dan tuntutan. Suaraku pecah. Aku cuma ingin suamiku membelaku sekali saja. Hanya sekali. Tapi yang kudapat, kamu selalu memihak ibumu, seolah semua kesalahan ada padaku. Dia mendekat, mencoba memegang tanganku. Taku menariknya. Intan, tolong. Jangan pergi. Jika kamu pergi, artinya kamu menyerah. Artinya kamu memilih untuk tidak berusaha. Aku menatapnya lama. Di wajahnya ada kepanikan, ada penyesalan, tapi juga ada keteguhan yang salah. Keteguhan untuk tetap menjadi anak yang baik, meski harus mengorbankan istrinya. Aku tidak menyerah, Mas. Aku hanya mundur sementara. Karena di sini, tanganku menunjuk ke dada. Sudah terlalu penuh dengan luka yang kamu dan ibumu tebarkan. Aku menutup koper, menariknya. Saat melewatinya di pintu, dia berbisik, "Berapa lama?" Aku tidak tahu. Intan, aku sayang kamu. Aku berhenti, tanpa menoleh. Kalau sayang, seharusnya kamu melindungi aku, bukan menjadikan aku bulan-bulanan untuk menunjukkan bakti pada ibumu. Langkahku meninggalkan rumah itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah menyakitkan. Saat mobil meluncur meninggalkan kompleks perumahan, pandanganku kabur oleh air mata. Di kaca spion, rumah yang kubangun dengan cinta dan kerja keras selama 5 tahun perlahan-lahan mengecil, lalu hilang dari pandangan. Dan di suatu paviliun di belakangnya, seorang wanita tua mungkin sudah berhenti menangis, dan mulai menyusun strategi berikutnya. Karena perang belum usai, ia baru saja memenangkan satu pertempuran besar. Dan aku, Intan, baru saja kehilangan lebih dari sekedar pertempuran. Aku kehilangan keyakinan bahwa rumah itu adalah tempat aku dicintai. Malam di apartemen Sudirman terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan.
Sunyi yang berisik oleh suara bising di dalam kepalaku sendiri. Angin malam berdesir melalui jendela yang terbuka sedikit, membawa serta gemuruh kota yang tak pernah tidur. Sejak 3 hari pindah ke sini, tidurku selalu terfragmentasi, terpotong-potong oleh mimpi buruk dan terbangun dengan jantung berdebar di tengah malam. Malam ini, setelah meminum teh chamomile yang tak juga membantuku mengantuk, aku memutuskan untuk mengambil air putih dari dapur kecil. Apartemen studio ini, warisan orang tuaku yang tak pernah kusiakan untuk dijual, merupakan tempat perlindungan masa kecilku. Dinding-dindingnya menyimpan kenangan sebelum aku menjadi Intan yang sekarang. Sebelum aku menjadi istri Huda, menantu Bu Laras. Saat melewati meja kerja, mataku tertumbuk pada dokumen-dokumen dari Central Group. Laporan keuangan kuartal terakhir, rancangan strategi ekspansi, dan, yang paling mencolok, surat pengangkatan resmi yang masih tersegel dalam amplop coklat tebal. Surat yang akan mengubah segalanya. Surat yang selama ini kusembunyikan, karena rasa sayang pada ego seorang suami, karena keinginan untuk melindungi pernikahan dari kesenjangan yang mungkin terbuka. Lakukan besok, bisikku pada diri sendiri, menoleh dari tumpukan kertas itu. Tapi bisikan lain, lebih dalam, bergema, apa gunanya sekarang? Pukul 2.17. Tak bisa tidur. Aku membuka laptop, tanpa tujuan jelas. Scroll media sosial hanya menambah perih. Foto-foto kebahagiaan palsu, keluarga sempurna yang tidak pernah ada. Akhirnya, tanpa sadar, jemariku mengetik alamat rumah. Aplikasi keamanan smart home yang kurakit dulu, terhubung ke beberapa kamera luar. Awalnya untuk memantau ketika kami liburan. Sekarang, seperti dorongan masokis, aku mengaktifkan audio dari kamera depan. Diam. Hanya suara jangkrik. Lalu, hampir ingin kumatikan, ada suara langkah kaki. Pelan. Aku mengenali gayanya. Mas Huda. Dia berjalan mondar-mandir di teras depan. Suara korek api menyala, lalu embusan napas panjang. Dia merokok. Kebiasaan yang sudah dihentikannya sejak kami menikah. Hatiku pedih. Dia menderita. Tapi apakah penderitaannya sebanding dengan penderitaanku? Atau ini cuma rasa bersalah karena telah mengusir istrinya sendiri? Tiba-tiba, ada suara lain. Langkah ringan, cepat. Tidak perlu penglihatan untuk mengenalinya. Masih belum bisa tidur. Hud? Suara Bu Laras, berbisik tapi terdengar jelas di mikrofon berkualitas tinggi. Bu, kenapa ibu keluar? Ini sudah larut. Lihat kamu, ibu juga tidak tega. Ada suara gesekan, mungkin dia duduk di kursi teras sebelah Mas Huda. Masih memikirkan dia. Diam sebentar. Lalu, iya. Jangan, Hud. Kamu terlalu baik, terlalu mencintai. Suaranya lembut, merayu. Ibu lihat semuanya. Dia tidak mencintaimu seperti kamu mencintainya. Bu, jangan bilang begitu. Ibu harus bilang, biar kamu terbuka matanya. Bisiknya lebih keras, penuh intensitas. Lihat sendiri, Hud. Dia tidak menghormatimu. Uang bulanan untuk orang tuamu saja selalu dianggap beban, selalu telat. Apa itu tanda istri yang mencintai suaminya? Aku membeku di depan laptop, jari-jariku mencengkeram tepi meja. Dengarlah, Huda. Tolong, katakan itu tidak benar. Tapi yang kudengar hanya desahan panjang. Bu Laras melanjutkan, suaranya seperti ular yang mendesis pelan. Ibu perhatikan dia, Hud. Dia sering pulang malam. Banyak meeting, katanya. Tapi apa kau yakin? Apa kau yakin dia setia? Wanita cantik seperti itu, bekerja di perusahaan besar, dikelilingi bos-bos kaya dan pengusaha tampan. Kamu pikir dia tahan godaan? Intan tidak seperti itu, Bu. Suara Mas Huda terdengar lemah, seperti keyakinan yang mulai keropos. Dasar lelaki naif, hardik Bu Laras, tetap berbisik tapi penuh cemooh. Ibu pengin kamu bahagia, Hud, dengan wanita yang lebih penurut, dari keluarga yang jelas, yang menganggapmu sebagai segalanya. Intan, dia yatim. Siapa yang tahu latar belakangnya sebenarnya? Siapa yang menjamin dia tidak mengincar harta dan kenyamanan yang kamu beri? Nafasku tersekat. Yatim. Itu selalu menjadi kartu trufnya.
Seolah karena aku tak punya orang tua, aku tak punya moral, tak punya darah baik-baik. Tapi Bu, Intan justru yang banyak membantu secara finansial. Finansial? Potong Bularas dengan nada tinggi, lalu cepat merendah kembali. Itu modusnya, nak, memberi sedikit, lalu menguasai. Lihat siapa yang pegang kendali keuangan di rumahmu? Dia. Siapa yang beli mobil? Dia. Siapa yang bayar DP rumah? Dia. Dia pelan-pelan membuatmu tergantung, membuatmu kecil di hadapannya. Lalu ketika ibu datang, dia merasa terganggu karena pengaruhnya atasmu bisa berkurang. Itu kenapa dia benci ibu. Aku menggigit bibir sampai terasa rasa besi. Kebohongan. Semuanya kebohongan yang dirajut begitu licin. Kamu anak laki-laki satu-satunya ibu, harta satu-satunya ibu. Suara Bularas bergetar sekarang, pura-pura menangis. Ibu tidak mau kamu disakiti siapapun. Ibu lihat betapa tersiksanya kamu akhir-akhir ini. Kamu layak dapat yang lebih baik. Wanita yang menganggapmu sebagai rajanya, bukan kompetitornya. Lebih baik seperti apa, Bu? Suara Mas Huda terdengar kosong, lelah. Putuskan saja, Hud. Kamu masih muda, tampan, punya pekerjaan baik. Banyak wanita baik Bu yang mau. Ibu kenal anak Pak Lurah, lulusan sarjana, sopan, dari keluarga terpandang. Dia selalu nanya-nanya soal kamu. Diam lagi. Panjang. Aku menahan napas, jantung berdetak kencang di telinga sendiri. Perceraian itu berat, Bu. Lebih berat hidup dengan wanita yang tidak mencintaimu dengan tulus. Percayalah pada ibu, Hud. Ibu tahu yang terbaik untukmu. Ibu ini pengalaman. Ibu lihat tanda-tandanya. Dia tidak akan berubah. Malah, semakin sukses kerjanya, semakin dia akan memandang rendah kamu. Tapi, tidak ada tapi, anakku. Kamu harus tegas. Sebagai kepala keluarga, suruh dia pulang, minta maaf, dan berjanji untuk berubah. Kalau tidak, ya sudah. Itu tandanya dia tidak menghargaimu. Dan seorang laki-laki harus punya harga diri. Aku tidak bisa lagi mendengar. Tanganku menutup laptop dengan keras. Gelap. Hanya napasku yang tersengal-sengal di dalam kamar yang gelap. Air mata tidak keluar. Yang ada adalah api. Api kemarahan yang membakar setiap inci tubuhku. Rasa sakit yang tumpul berganti dengan amarah yang tajam dan jernih. Dia tidak hanya ingin memenangkan pertengkaran. Dia ingin menghancurkanku. Menghancurkan pernikahanku. Menggantikanku dengan anak Pak Lurah yang lebih mudah dikendalikan. Dan Mas Huda, dia mendengarkan. Bahkan mungkin mulai mempercayai. Aku bangkit, berjalan ke jendela, memandang keluar pada lautan lampu kota. Di suatu tempat di balik gemerlap itu, ada rumah yang dulu kusebut rumah. Ada suami yang kutitipkan hatiku. Dan ada seorang wanita yang dengan tenang meracuni pikiran dia, merobek-robek namaku. Teleponku bergetar di meja. Satu notifikasi. Dari Mas Huda. Intan, kita perlu bicara serius besok. Tentang masa depan kita. Pulanglah. Aku membaca pesan itu berulang kali. Pulanglah. Bukan, aku jemput. Atau, boleh aku ke sana. Perintah. Seperti panggilan untuk menghadap pengadilan yang sudah menjatuhkan vonis. Jarinya yang mengetik pesan itu, baru saja memegang rokok, setelah mendengarkan bisikan keji dari ibunya. Bisikan yang meragukan kesetiaanku, mempertanyakan ketulusanku, merendahkan latar belakangku. Malam itu, untuk pertama kalinya, gagasan tentang perceraian tidak lagi terasa seperti jurang yang menakutkan. Ia mulai terasa seperti pelarian yang mungkin, membebaskan. Dan surat pengangkatan di atas meja, yang tadi terasa seperti beban rahasia, tiba-tiba terasa seperti baju zirah. Pelindung. Bukti bahwa aku bukan siapa-siapa yang mereka kira. Bahwa dunia dan masa depanku tidak berpusat pada persetujuan seorang Bularas, atau bahkan pada cinta seorang Huda yang mudah goyah. Aku mengambil surat itu, membuka segelnya. Membaca setiap kata di bawah cahaya lampu meja. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Intan Sari Dewi untuk bergabung sebagai komisaris PT Central Property Indonesia.
Gaji dan tunjangannya berlipat-lipat dari yang sekarang. Pengaruh, tanggung jawab, jaringan. Semua hal yang akan membuat Bularas dan bahkan Mas Huda ternganga. Tapi lebih dari itu, ini adalah pengakuan. Pengakuan atas kerja keras, kecerdasan, dan dedikasiku. Pengakuan yang tidak pernah kudapat di rumah sendiri. Aku melipat surat itu kembali, menyimpannya di dalam tas kerjaku. Besok, aku akan menemui Mas Huda. Tapi bukan sebagai Intan yang memohon pengertian. Bukan sebagai istri yang meminta maaf. Aku akan datang sebagai Intan yang membawa kebenaran. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, membawa ultimatum. Kota di luar semakin sepi, tapi pikiranku semakin bising dengan skenario, dengan kata-kata yang akan kuucapkan. Dengan keberanian yang baru lahir dari luka yang paling dalam. Di layar laptop yang sudah gelap, bayanganku samar-samar terpantul. Wajah yang sama, tapi ada sesuatu di mata yang berbeda. Sebuah ketegasan yang menggantikan kepedihan. Mereka pikir mereka berperang melawan seorang istri yang terluka, seorang menantu yang terpojok. Mereka tidak tahu, mereka baru saja membangunkan seseorang yang sudah lama tertidur. Pagi yang seharusnya cerah di Sudirman terhalang kabut tipis dan langit kelabu yang menggantung lesu. Mataku perih karena kurang tidur, tapi pikiran jernih, disiram oleh kedinginan realita yang semalam merembes sampai ke tulang. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi apartemen, menatap perempuan yang memandang balik. Ada lingkaran hitam di bawah mata, tapi sorot matanya tajam, bertekad. Aku memilih busana dengan sengaja, setelan blazer warna taupe dengan celana tailor berpotongan sempurna, heels yang membuat posturku tegak, serta tas kulit yang elegan. Bukan pakaian seorang istri yang datang merendah. Ini adalah baju zirah seorang eksekutif yang siap bertempur. Sebelum pergi, aku mengirim pesan singkat ke Mas Huda. Saya akan ke rumah jam 10. Bisa? Balasannya datang cepat. Iya, ibu juga mau ada. Tentu saja. Sang sutradara tak akan melewatkan adegan utama. Perjalanan ke rumah, sebuah kata yang kini terasa asing di lidah, dilalui dengan perasaan campur aduk. Jalanan macet seperti biasa, tapi hari ini aku bersyukur. Memberi waktu lebih untuk menyusun kata, mengatur napas, mematri tekad. Saat mobil memasuki kompleks perumahan, dadaku sesak. Rumah-rumah yang dulu terasa ramah kini seolah memandangku dengan sikap. Pohon-pohon yang biasa kusapuhi seakan membisu. Aku parkir di depan rumah yang dulu kusebut milik bersama. Taman depan masih terawat, tapi bunga-bunga mawar kesukaanku di sudut terlihat layu dan tak terurus. Mas Huda sudah menungguku di teras. Dia mengenakan kaos oblong dan celana training, rambutnya acak-acakan seperti baru saja menariknya dari bantal. Matanya bengkak, penuh kelelahan. Melihat penampilanku yang rapi sempurna, rautnya sedikit terkejut, mungkin mengharapkan aku datang dengan wajah sembab dan penyesalan. Mas, sapaku datar, tidak mendekat untuk menyentuh. Intan, dia mengangguk, suaranya serak. Masuklah. Ibu di ruang tamu. Ruang tamu kami, tempat yang dulu penuh tawa dan obrolan ringan, hari ini terasa seperti ruang interogasi. Bularas duduk di sofa utama, posisinya tegak, tangan terlipat di pangkuan. Dia mengenakan kebaya sederhana, wajahnya pucat tapi ekspresinya terkendali. Melihatku, dia hanya memberi anggukan singkat, tak ada senyum. Silakan duduk, Intan, kata Mas Huda, menunjuk ke sofa di seberang ibunya. Aku menurut, duduk dengan punggung tegak, meletakkan tas di sampingku. Kita akan bicara baik-baik sebagai keluarga. Bularas membuka percakapan, suaranya tenang tapi bermuatan. Kemarin, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk kalian berdua. Aku diam, menunggu. Intan, kamu sudah 3 hari di luar. Huda tidak bisa tidur. Ibu juga khawatir. Lanjutnya, matanya berbinar licik. Mari kita selesaikan ini. Apa maumu? Aku menatap langsung ke matanya. Saya ingin keadilan, Bu, dan kejelasan. Selama ini saya merasa selalu menjadi pihak yang disalahkan. Mas Huda menghela napas. Intan, ini bukan tentang menyalahkan. Tapi itulah yang terjadi, Mas, potongku. Suaraku tetap terkendali tapi tegas.
Setiap konflik, solusinya selalu saya yang harus mengalah. Saya yang harus minta maaf. Seperti kasus uang bulanan yang telat. Saya sudah jelaskan penyebab teknisnya, tapi yang didengar hanya, saya tidak menghormati, saya tidak peduli. Bu Laras menyeringai. Masalahnya bukan cuma uang yang telat, Intan. Itu cuma puncak gunung es. Sikapmu secara keseluruhan. Kamu tidak pernah ada untuk keluarga. Kamu lebih memilih kantor. Kantor yang membantu membiayai hidup keluarga ini. Bu, jawabku dingin. Tanpa gaji saya, cicilan rumah ini mungkin akan tertunda. Tanpa bonus saya, renovasi pavilion yang ibu tinggali tidak akan terjadi. Wajah Bu Laras memerah. Jadi sekarang kamu mengungkit-ungkit pemberianmu? Itu kewajibanmu sebagai istri Huda. Tapi menghina dan memfitnah bukan kewajiban saya sebagai menantu. Balasku, masih tenang. Lalu aku menoleh ke Mas Huda. Mas, saya ingin kamu jujur. Apa sebenarnya masalahnya? Apa yang Imu katakan padamu tentang saya? Mas Huda gelisah. Intan, jangan. Jangan apa? Jangan bertanya? Jangan membela diri? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar meski ku kendalikan. Saya dengar, Mas. Semalam. Dua pasang mata di depanku membelalak. Apa? Mas Huda berbisik. Aku pasang kamera keamanan dengan audio. Mas, untuk keamanan rumah saat kita pergi. Aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian di teras kemarin malam. Bu Laras langsung berdiri. Wajahnya pucat lalu merah padam. Kamu menguping. Tidak punya etika. Sama seperti ibu yang tidak punya etika menjelek-jelekan menantu di belakangnya, bahkan meragukan kesetiaan dan niat baiknya. Balasku, kini juga berdiri. Bahkan menyebut saya, yatim, seolah itu aib, menuduh saya tidak setia, mengatakan saya mengincar harta Mas Huda. Intan, tenang, kata Mas Huda, berdiri, tangannya terangkat seperti menenangkan binatang buas. Aku tidak bisa tenang. Huda, aku sudah terluka sampai ke tulang sumsum. Teriakku, air mata akhirnya meledak, tapi bukan air mata lemah, melainkan air mata kemarahan yang murni. Selama ini aku berusaha keras, membanting tulang, mencintaimu dengan segenap hati, menghormati ibumu sebaik mungkin. Dan imbalannya, aku dianggap penipu, pengincar harta, wanita tidak setia. Kamu salah dengar, Intan. Bu Laras mencoba membela diri, tapi suaranya goyah. Aku mendengar dengan jelas. Bahkan ibu sudah menyiapkan pengganti. Anak Pak Lurah, katanya. Aku menatap Mas Huda. Dan kamu diam saja. Kamu tidak membelaku. Kamu malah mendengarkan racun itu. Mas Huda tampak terpojok. Wajahnya berkerut dalam penderitaan. Aku bingung, Intan. Ibu bilang banyak hal, dan aku melihat kamu yang selalu sibuk, yang jarang di rumah. Jadi itu alasanmu? Kesibukanku? Kesibukan untuk mencari nafkah, untuk membangun masa depan kita. Aku tertawa getir. Kamu tahu, Huda, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku ingin melindungi perasaanmu. Karena aku tahu karirmu sedang tidak baik-baik saja, dan aku tidak mau kamu merasa kecil. Dia memandangku bingung. Menyembunyikan apa? Aku membungkuk, mengambil tas kerjaku, dan mengeluarkan surat pengangkatan yang masih dalam amplop. Aku melemparkannya ke atas meja kopi di antara kami. Bacalah. Tapi mungkin ibu yang harus membacakannya untukmu, karena ibu yang begitu tertarik dengan urusan keuangan dan karir saya. Bu Laras dengan cepat menyambar amplop itu, merobeknya. Matanya melotot saat membaca baris pertama. Suaranya, yang tadi lantang, tiba-tiba tercekat. Apa itu, Bu? Tanya Mas Huda, penasaran dan cemas. Bu Laras tidak menjawab. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Wajahnya yang tadi merah, berangsur pucat. Bibirnya bergetar, mencoba membentuk kata. Mas Huda mengambil surat dari tangan ibunya yang lunglai. Dia membaca. Perlahan, aku melihat perubahan di wajahnya. Dari bingung, ke kaget, lalu ke rasa malu yang dalam. Komisaris?
Di Central Property? Gaji? Dia bergumam. Tak percaya. Ya, Huda. Aku diangkat sebagai komisaris. Efektif bulan depan. Gajiku berlipat. Pengaruhku bertambah. Tapi aku sembunyikan. Karena aku takut ini akan membuat jarak antara kita. Karena aku tahu ibumu akan mencapku, sombong. Dan kamu mungkin akan merasa terintimidasi. Kataku, suaraku kini datar, kelelahan. Tapi ternyata, diamku justru membuat ruang bagi mereka untuk merendahkanku, untuk menuduhku sebagai pencari harta. Ironis, bukan? Aku yang bisa membeli separuh kompleks ini dengan gajiku yang baru, dituduh mengincar hartamu yang tidak seberapa. Suasana ruangan membeku. Bu Laras terduduk kembali, seperti boneka yang talinya putus. Mas Huda masih memandangi surat itu, seolah surat itu bisa membakarnya. Ini luar biasa, Intan, bisik Mas Huda akhirnya. Kenapa kamu tidak bilang? Kapan aku bisa bilang, Huda? Saat aku pulang kerja, yang kudapat cuma pertanyaan, kenapa telat? Atau, kenapa tidak masak? Atau saat akhir pekan, yang kuhadapi cuma cemoohan halus tentang wanita karir? Aku menarik napas panjang. Kamu tidak pernah benar-benar melihat aku. Kamu hanya melihat versi aku yang tidak sesuai dengan harapan ibumu. Intan, aku. Tidak, Huda. Sudah cukup. Aku memotongnya. Sekarang adalah waktunya untuk ultimatum. Aku beri kamu pilihan. Dan ini pilihan terakhirmu untuk kita. Dia menatapku, penuh harap dan ketakutan. Pertama, kita coba lagi. Tapi dengan syarat mutlak. Ibu harus pindah dari sini. Kita carikan tempat yang layak, tapi tidak serumah. Dan kamu harus masuk terapi pasangan bersamaku. Dan yang paling penting, aku menatap tajam ke Bu Laras yang membeku. Tidak ada lagi intervensi dalam rumah tangga kita. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tuduhan. Ibu harus meminta maaf secara tulus atas semua fitnah yang diucapkan. Bu Laras langsung menyergap. Kamu mau mengusirku? Ini rumah anakku. Dan ini juga rumah saya, Bu. Saya yang bayar cicilannya lebih banyak. Dan saya tidak akan tinggal di rumah yang di dalamnya ada orang yang memandangku sebagai musuh. Aku kembali ke Mas Huda. Atau pilihan kedua, kita cerai dengan baik-baik. Harta kita bagi sesuai hukum. Aku lepaskan semua klaim atas rumah ini jika kamu mau. Aku cukup ambil bagianku yang berupa investasi dan tabungan. Dan kita selesai. Intan, jangan ekstrim begitu. Rengek Mas Huda. Ini bukan ekstrim, Huda. Ini konsekuensi. Kamu tidak bisa terus hidup di dua kaki. Kamu harus memilih, membangun kehidupan baru bersamaku, dengan batasan yang sehat dengan ibumu, atau tetap menjadi anak mama yang selalu di bawah bayang-bayang ibunya, dan kehilangan istrimu. Bu Laras tiba-tiba menangis, tangisan histeris yang dramatis. Lihat, Hud, lihat dia mengancam. Mau mengusir ibumu sendiri. Inikah istri yang baik? Tapi tangisannya kali ini tidak mempan. Mas Huda masih terpaku pada surat pengangkatan di tangannya, lalu memandangiku. Di matanya ada pergulatan dahsyat. Cintanya padaku versus rasa, bakti-nya yang terdistorsi pada ibunya. Keinginan untuk memiliki istri sukses versus ketakutan untuk menjadi lebih kecil dariku. Intan, kamu tidak bisa minta aku mengusir ibuku sendiri. Dia tidak punya siapa-siapa, katanya, suaranya lemah. Itu pilihanmu, Huda, kataku, hati seperti diiris-iris, tapi wajah tetap tegar. Tapi ingat, dengan memilih ibumu, kamu tidak hanya kehilangan aku. Kamu kehilangan partner yang mencintaimu, yang membantumu, dan aku menunjuk surat itu, yang bisa membawamu ke level hidup yang bahkan tidak kamu bayangkan. Aku mengambil tas kerjaku. Aku beri kamu waktu 24 jam. Hubungi aku dengan jawabanmu. Tapi ingat, ini pilihan sekali seumur hidup. Pilihlah dengan bijak, bukan dengan rasa bersalah yang dimanipulasi. Aku berbalik, berjalan menuju pintu. Langkahku mantap, meski di dalam, semua isiku berteriak, berharap dia akan berlari, memelukku, berkata dia memilihku. Intan, tunggu, teriak Bu Laras, tapi bukan suara marah,
Sekarang suara panik. Kita bisa bicara lagi. Ibu mungkin bisa berubah. Aku berhenti di ambang pintu, tanpa menoleh. Permintaan maaf dan perubahan itu datang sebelum ultimatum. Bu, bukan setelah menyadari menantumu lebih berharga dari yang dikira. Kututup pintu perlahan. Di balik pintu, aku mendengar isak tangis Bularas yang semakin menjadi dan suara Mas Huda yang berusaha menenangkan. Di dalam mobil, sebelum menyetir, aku menangis. Tangisan yang menyayat, melepaskan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan cinta yang sekarat. Tapi di balik air mata, ada kepastian. Aku telah memberikan yang terakhir. Aku telah berdiri di tanahku sendiri. Sekarang, bola ada di pihaknya. Apapun pilihannya, aku tahu satu hal. Intan yang keluar dari rumah hari ini bukan lagi Intan yang masuk tadi pagi. Dia lebih kuat. Dan dia siap menghadapi apapun konsekuensinya. Hidup akan berubah drastis. Dan untuk pertama kalinya dalam lama, perubahan itu terasa membebaskan. 36 jam berlalu tanpa kabar. Aku menghabiskan waktu dengan bekerja hingga larut, mengubur diri dalam laporan dan presentasi yang akan kuajukan di rapat dewan pertama sebagai komisaris. Setiap dering ponsel membuat jantungku berhenti sejenak, lalu berdebar liar saat ternyata bukan dia. Harapan itu perlahan mengering, digantikan oleh kepahitan yang membeku. Hari ketiga, pukul 10.17 pagi, bel apartemenku berbunyi. Jantungku melompat. Mungkin dia datang sendiri. Mungkin dia memilihku. Dengan tangan gemetar, aku membuka interkom. Ada paket untuk Ibu Intan. Suara kurir di ujung sana. Bukan dia. Dadaku sesak. Tolong taruh saja di depan pintu. Beberapa menit kemudian, ku buka pintu. Sebuah amplop coklat besar tergeletak di lantai. Bukan paket biasa. Di sudutnya, tertera logo sebuah kantor pengacara terkenal. Jari-jariku dingin saat mengambilnya. Ku peluk amplop itu sejenak sebelum membawanya masuk, seperti memeluk peti mati harapan. Di meja makan, dengan cahaya pagi yang kejam, aku membuka segelnya. Kata-kata, gugatan cerai, terpampang di halaman pertama. Huruf-hurufnya hitam dan tegas, menusuk mata. Di bawahnya, tertulis namaku dan namanya. Alasan, ketidakcocokan dan istri tidak memenuhi kewajiban terhadap keluarga suami. Tidak memenuhi kewajiban. Kalimat itu terbakar di retina mataku. Aku yang membayar sebagian besar cicilan. Aku yang membiayai renovasi. Aku yang memberi uang bulanan lebih dari cukup. Dan aku yang tidak memenuhi kewajiban. Air mata tidak keluar. Yang ada adalah tawa terbahak-bahak, getir, hampir gila, menggema di apartemen yang sunyi. Dia memilih. Dia benar-benar memilih ibunya. Dia lebih memilih jadi anak yang berbakti daripada jadi suami yang setia. Teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Selamat pagi, Ibu Intan. Saya BPK Ari Wibowo, kuasa hukum dari Bapak Huda. Apakah Ibu sudah menerima dokumen? Suara itu sopan, profesional, dan sangat dingin. Sudah. Baik. Sidang perdana akan dijadwalkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan minggu depan. Detail ada di dalam. Kami harap Ibu dapat hadir, atau diwakili oleh pengacara Ibu. Apakah suami saya sendiri yang tidak bisa menelepon? Tanyaku, suaraku serak. Maaf, Ibu. Saya hanya menyampaikan secara hukum. Untuk urusan pribadi, silakan Ibu hubungi langsung klien saya. Klien. Suamiku sekarang adalah klien. Baik, saya akan hadir. Terima kasih. Selamat pagi. Telepon ditutup. Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini sunyi itu berbeda. Sunyi setelah ledakan. Segalanya sudah hancur. Yang tersisa hanya debu dan kehampaan. Minggu depan, aku berdiri di depan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aku memakai setelan hitam sederhana, wajah tertutup kacamata hitam meski langit mendung. Di tanganku, tas berisi dokumen-dokumen penting. Seorang pengacara muda berbakat, Riani, yang direkomendasikan teman, sudah menungguku. Kita siap, Bu Intan, bisiknya, matanya penuh keyakinan.
Masuk ke ruang sidang yang lapang dan berkesan angker. Di seberang, sudah duduk Mas Huda. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang, wajahnya pucat dan kurus. Di sampingnya, Bu Laras, dengan kebaya lengkap dan kerudung, duduk tegak, tangan terlipat. Matanya, saat menatapku, memancarkan kemenangan yang dingin. Di sebelah mereka, pengacara pria tadi, Pak Ari. Hakim, seorang wanita parubaya dengan kacamata dan wajah bijak, membuka sidang. Prosedur dimulai. Pengacara Mas Huda mengajukan gugatan, membacakan poin-poin. Istri sibuk bekerja, mengabaikan kewajiban rumah tangga, tidak menghormati orang tua suami, dan terjadi perselisihan terus-menerus. Lalu giliran Bu Laras dipanggil sebagai saksi. Dia maju dengan langkah gemulai, bersumpah, lalu duduk. Bisakah Ibu ceritakan pada sidang tentang hubungan Ibu dengan menantu Ibu, Intan Sari Dewi? Tanya pengacara Mas Huda. Bu Laras mengambil napas, lalu mulai. Suaranya lirih, bergetar, penuh emosi terlatih. Sejak menikah dengan anak saya, Intan memang sibuk. Tapi kami maklum, wanita karir. Yang tidak kami maklum adalah sikapnya. Dia memandangku, matanya berkaca-kaca. Dia selalu menjaga jarak. Seperti tidak mau menerima saya sebagai ibu. Saat saya pindah ke rumah mereka karena sakit, sikapnya malah berubah makin dingin. Apa contohnya? Contoh kecil, tapi menyakitkan. Saya pernah minta tolong belikan obat jantung. Dia bilang sibuk, suruh beli sendiri. Padahal saya sudah tua, sulit jalan. Kebohongan, batinku. Aku yang selalu membelikannya obat, bahkan yang impor sekalipun. Lalu tentang keuangan. Anak saya, Huda, yang menafkahi rumah. Tapi untuk kebutuhan saya, Intan yang memberi. Itu pun, selalu telat. Setiap bulan saya harus menunggu, terkadang sampai seminggu. Seperti saya ini beban. Dia menyeka sudut matanya. Saya ini sakit-sakitan, butuh obat teratur. Tapi dia seperti tidak peduli. Seolah uang itu sedekah, bukan kewajiban. Riani, pengacaraku, mencatat cepat. Aku hanya duduk, tangan mengepal di bawah meja. Apakah ada upaya dari menantu untuk berbaikan? Pernah. Tapi sifatnya sementara. Lalu kembali seperti semula. Saya sudah tua, Yang Mulia. Saya hanya ingin tinggal tenang di masa tua, dikelilingi anak cucu yang menyayangi. Tapi dengan Intan, saya merasa seperti orang asing di rumah anak sendiri. Suaranya pecah, dan dia benar-benar menangis. Pertunjukan yang sempurna. Hakim mendengarkan dengan ekspresi netral. Lalu, ia memandangku. Ibu Intan, apa tanggapan Anda atas kesaksian ini? Riani bangkit. Yang Mulia, izinkan saya yang menjawab untuk klien saya. Dan kami juga ingin memanggil saksi serta menunjukkan bukti-bukti yang kontradiktif dengan kesaksian Ibu Laras. Tapi aku menyentuh lengan Riani. Izinkan saya, Mbak. Aku berdiri. Kurasakan semua mata tertuju padaku, termasuk mata Mas Huda yang penuh rasa bersalah dan Bu Laras yang penuh tantangan. Aku melepas kacamata hitam, menatap langsung pada hakim. Yang Mulia, saya tidak akan membantah perasaan Ibu Laras. Perasaan adalah subjektif. Tapi saya akan membantah fakta-fakta yang salah. Suaraku jernih, tidak bergetar. Pertama, tentang obat. Saya memiliki bukti transfer dan struk pembelian obat jantung Ibu Laras dari apotek dan rumah sakit selama 1 tahun terakhir, yang semuanya saya yang bayar. Tidak pernah sekalipun saya menolak atau menyuruh beli sendiri. Aku mengeluarkan printout bukti transfer dan fotokopi struk dari tas. Riani membawakannya ke hakim. Kedua, tentang uang bulanan yang telat. Saya akui, ada kalanya transfer mundur 1-3 hari karena faktor teknis perbankan atau penundaan gaji dari kantor. Tapi tidak pernah sampai seminggu. Dan untuk kompensasinya, saya selalu memberi lebih dari nominal yang disepakati. Aku tunjukkan catatan transfer selama 1 tahun terakhir, dengan kolom nominal dan tanggal yang jelas. Bu Laras mulai gelisah di kursinya. Ketiga, tentang sikap saya yang dingin dan tidak menerima Ibu Laras sebagai ibu. Nafasku sebentar. Saya yatim sejak usia 20.
Kedatangan Ibu Laras saya sambut dengan sukacita, karena akhirnya saya punya sosok ibu lagi. Saya yang mengurus renovasi pavilion belakang agar nyaman untuk ibu. Saya yang membelikan AC baru, kasur ortopedik, bahkan mengatur jadwal asisten rumah tangga khusus untuk membantu ibu. Jika itu sikap tidak menerima, maka saya tidak tahu lagi sikap seperti apa yang diharapkan. Ruangan senyap. Hakim memeriksa dokumen-dokumen yang kuserahkan. Tapi Yang Mulia, aku melanjutkan, suaraku sekarang lebih berat. Masalah sebenarnya bukanlah hal-hal teknis itu. Masalahnya adalah persepsi dan narasi yang sengaja dibangun untuk merusak pernikahan saya. Aku menatap Mas Huda. Suami saya adalah orang baik. Tapi dia berada dalam tekanan yang sangat besar dari ibunya, yang tidak pernah menerima saya sepenuhnya. Saya dengar dengan jelas, bagaimana ibu mertua saya meragukan kesetiaan saya, menuding saya mengincar harta, dan bahkan sudah menyiapkan calon pengganti untuk suami saya. Keributan kecil. Bu Laras berteriak, itu fitnah. Silakan, balasku, kali ini suaraku mengeras. Saya punya rekaman audio percakapan itu dari sistem keamanan rumah saya sendiri. Apakah Yang Mulia ingin mendengarnya? Wajah Bu Laras dan Mas Huda berubah pucat pasi. Pengacara mereka terlihat kaget. Hakim mengetukkan palu kecil. Tenang, Ibu Intan, rekaman itu bisa diserahkan sebagai bukti nanti. Tapi untuk sekarang, apakah ada hal lain? Ada. Ini saatnya. Jantungku berdebar kencang. Tapi ini harus. Ada, Yang Mulia. Saya rasa ada konteks penting yang selama ini disembunyikan dan menjadi akar dari banyak prasangka buruk terhadap saya. Aku mengambil amplop coklat lain dari tas. Ini adalah surat pengangkatan saya sebagai komisaris PT Sentral Properti Indonesia, perusahaan tempat saya bekerja. Efektif bulan depan. Riani membantu menyerahkan pada Hakim. Aku melihat ekspresi Hakim yang sedikit terkejut saat membacanya. Selama ini, saya menyembunyikan perkembangan karir saya dari suami dan keluarga besarnya, karena ingin melindungi perasaan dan menjaga keharmonisan. Saya takut kesenjangan ini akan menjadi masalah. Tapi ternyata, yang terjadi justru sebaliknya. Karena mereka memandang saya rendah, hanya sebagai karyawan biasa, maka mudah bagi mereka untuk merendahkan, menuduh, dan akhirnya membuang saya. Aku memandang Mas Huda. Matanya penuh keterkejutan yang tercampur rasa malu yang sangat dalam. Dia melihat angka gaji dan tunjangan di surat itu. Dia memahami sekarang betapa besar dunia yang hampir dia miliki, dan betapa bodohnya dia melepaskannya. Bu Laras terduduk lunglai, seperti boneka yang talinya putus. Pertunjukannya berakhir. Wajahnya yang pucat kini berubah abu-abu. Dia melihat angka-angka itu, dan dalam matanya yang biasanya penuh rencana, kini hanya ada kekosongan dan penyesalan yang mulai merayap. Jadi, Yang Mulia, simpulku, suaraku akhirnya bergetar karena kelegaan, bukan karena kesedihan. Gugatan ini bukan karena saya tidak memenuhi kewajiban. Ini adalah permainan kekuasaan yang gagal. Saat saya tidak bisa dikendalikan, saat saya berani membela diri, maka solusi mereka adalah menyingkirkan saya. Tapi mereka tidak tahu bahwa dengan menyingkirkan saya, mereka justru menyingkirkan masa depan yang jauh lebih gemerlap dari yang bisa mereka bayangkan. Ruang sidang senyap sejenak. Lalu Hakim berbicara. Terima kasih, Ibu Intan. Sidang hari ini saya cukupkan untuk mediasi. Kedua pihak akan bertemu dengan mediator kami untuk mencari jalan damai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Sidang ditunda. Palu diketuk. Aku berdiri, lelah tapi ringan. Riani memegang lenganku. Anda luar biasa, Bu Intan. Di seberang ruangan, Mas Huda berusaha mendekat, tapi pengacarnya menahannya. Bu Laras hanya bisa duduk, memandangi dokumen-dokumen yang terserak, seperti melihat istana pasirnya yang hancur diterjang ombak kebenaran. Aku berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh. Langkahku mantap. Di luar, langit masih mendung, tapi sedikit cahaya mulai menyembul dari balik awan. Mereka datang ke sini dengan gugatan untuk mencoba menghancurkanku. Mereka pulang dengan membawa rahasia yang membuat mereka pucat pasi. Perang belum selesai, tapi pertempuran hari ini dimenangkan dengan satu hal sederhana, kebenaran. Dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa bebas. Karena sekarang, semua kartu sudah terbuka. Aku tidak punya lagi yang perlu disembunyikan. Aku hanya punya diri sendiri yang utuh, dan masa depan yang menantiku di puncak. Ruang mediasi di pengadilan terasa lebih kecil, lebih pengap, meski AC bekerja keras. Meja panjang membentang di tengah, memisahkan dua dunia yang sudah tak mungkin disatukan. Di satu sisi, aku dan Riani, pengacaraku yang karismatik. Di seberang, Mas Huda, Bu Laras, dan pengacara mereka, Pak Ari, yang tampak sedikit gugup setelah kesaksian di ruang sidang. Mediator, seorang bapak parubaya bernama Pak Budi, dengan kumis tipis dan suara tenang, membuka sesi. Ini adalah ruang untuk berdamai, bukan berperang. Mari kita cari solusi terbaik untuk semua pihak. Bu Laras, yang sejak tadi duduk dengan punggung tegak berlebihan, segera menyergap. Solusinya sederhana. Intan harus mengakui kesalahannya, minta maaf, dan berjanji untuk berubah. Hormat pada orang tua, tidak telat memberi nafkah, dan mengurangi kerja untuk fokus pada keluarga. Riani langsung menyahut. Dengan segala hormat, klien saya tidak memiliki kesalahan yang perlu dimintai maaf seperti yang digambarkan. Bukti-bukti telah kami sajikan. Justru pihak ibu yang perlu menjelaskan beberapa kesaksian yang tidak akurat. Tidak akurat. Bu Laras suaranya mulai meninggi, tapi dia cepat menahan diri, mengingat di mana dia berada. Semua yang saya katakan adalah perasaan saya sebagai orang tua yang diabaikan. Pak Budi mengangkat tangan. Ibu-ibu, mari kita dengarkan. Ibu Intan, apa yang bisa Anda tawarkan sebagai jalan tengah? Aku menarik napas. Ini bukan lagi tentang mencari jalan tengah. Ini tentang mengakhiri dengan bermartabat. Yang saya tawarkan adalah kesepakatan berpisah dengan baik-baik. Pembagian harta sesuai hukum. Tidak perlu saling menyakiti lebih jauh. Mas Huda, yang sejak tadi terdiam seperti patung, mengangkat wajah. Matanya merah. Intan, tidak bisakah kita coba lagi? Setelah semua yang diungkapkan. Suaranya lemah, penuh penyesalan yang terlambat. Tapi di matanya, aku tidak lagi melihat cinta yang kuat. Yang kulihat adalah penyesalan karena kehilangan akses. Akses pada status, pada kemewahan, pada masa depan gemerlap yang hampir dia raih. Mas Huda, kataku pelan tapi tegas, percobaan butuh dua pihak yang mau. Dan saya sudah tidak punya kepercayaan lagi. Tidak pada Anda yang mudah terpengaruh, dan tidak pada lingkungan yang penuh racun. Pandanganku beralih ke Bu Laras. Dia menyeringai. Jadi kamu pilih cerai? Gampang sekali melepas ikatan pernikahan. Tidak gampang, Bu, jawabku. Tapi lebih baik daripada hidup dalam penjara prasangka dan penghinaan setiap hari. Kalau kamu memilih cerai, sela Pak Ari, pengacara mereka, dengan nada lebih kalem, maka kita bicara pembagian. Klien saya memiliki bukti bahwa beliau yang membayar uang muka rumah dan mobil. Riani tersenyum dingin. Kami punya bukti sebaliknya. Transfer dari rekening klien saya untuk DP rumah, cicilan mobil, bahkan renovasi. Semua ada di sini. Dia menepuk setumpuk dokumen di depannya. Bu Laras tidak bisa diam. Uang itu kan dari gajinya sebagai istri. Itu sudah jadi harta bersama. Tepat, Bu, balas Riani. Tapi jika kita bicara kontribusi klien saya jauh lebih besar. Dan itu akan memengaruhi pembagian. Perdebatan tentang uang berlangsung beberapa menit, membuat suasana semakin tegang. Bu Laras terlihat frustrasi karena kalkulasinya tidak lagi sederhana. Lalu, Pak Budi si mediator bertanya lagi. Apakah ada hal lain yang bisa dipertimbangkan? Mungkin komitmen untuk perubahan dari kedua belah pihak. Saat itulah Bu Laras melancarkan serangan balik, mencoba mengambil kembali kendali narasi. Dengan air mata yang tiba-tiba muncul, dia memandang Mas Huda. Lihat, nak, ini yang ibu maksud. Dia lebih memilih uang dan karirnya daripada memperbaiki keluarga. Wanita karir memang tidak bisa diharapkan untuk mengutamakan keluarga. Kata-kata itu seperti mantra terakhirnya. Wanita karir. Sekali lagi, dia menggunakannya sebagai senjata. Riani melihatku, bertanya dengan pandangan apakah dia yang akan menanggapi.
Tapi aku menggeleng halus. Saatnya sudah tiba. Wanita karir, ucapku pelan, mengulang kata itu. Lalu aku tersenyum, senyum tanpa kebahagiaan. Ya, Bu. Saya wanita karir. Tapi mungkin definisi wanita karir yang Anda dan Mas Huda pahami selama ini terlalu sempit. Semua mata tertuju padaku, penasaran. Mas Huda tampak bingung. Selama ini, lanjutku, suaraku jelas dan beresonansi di ruangan sempit itu. Anda berpikir saya hanya seorang manajer. Atau mungkin, menurut Anda, sekretaris. Anda mengecilkan pekerjaan saya, menganggapnya sebagai alasan untuk menelantarkan keluarga. Tapi Anda tidak pernah sekalipun bertanya dengan sungguh-sungguh, apa sebenarnya yang saya kerjakan? Sebesar apa tanggung jawab saya? Aku berhenti sejenak, memandang masing-masing dari mereka. Pak Budi si mediator mendengarkan dengan serius. Pak Ari si pengacara mulai tampak tidak nyaman. Bu Laras menyipitkan matanya, waspada. Dan Mas Huda, di wajahnya ada firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi, hari ini, kataku, meraih tas kerjaku yang elegan, izinkan saya memberikan konteks yang selama ini absen. Konteks yang, mungkin, akan menjelaskan mengapa, telat 3 hari transfer, sama sekali tidak ada hubungannya dengan tidak hormat, dan lebih berkaitan dengan kompleksitas dunia yang tidak pernah Anda coba pahami. Dari dalam tas, aku mengeluarkan sebuah map folio berwarna coklat tua, dengan logo Central Group berembos di sudutnya. Bukan sekadar fotokopi. Ini dokumen asli. Dalam map ini, ucapku sambil meletakkannya di atas meja dengan tenang, tapi suaranya berdenting. Ada surat pengangkatan resmi dari Dewan Komisaris dan Direksi PT Central Property Indonesia. Dentang. Seperti lonceng kematian bagi kepalsuan mereka. Surat ini menyatakan bahwa, efektif bulan depan, saya tidak lagi menjabat sebagai Vice President of Strategic Development. Aku membuka map, mengeluarkan selembar kertas berkop resmi dengan segel basah dan tanda tangan biru yang jelas. Saya diangkat sebagai komisaris perusahaan tersebut. Komisaris. Kata itu menggantung di udara, menyerap semua oksigen di ruangan. Wajah Bu Laras yang tadi penuh dengan rencana dan kemarahan, berubah perlahan. Dari merah, menjadi pucat, lalu menjadi abu-abu, seperti abu yang kehilangan bara. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya terpaku pada surat itu, seolah surat itu memancarkan cahaya yang menyakitkan. Mas Huda terduduk lebih dalam di kursinya. Dia membeku. Napasnya tercekat. Pandangannya kosong, lalu fokus pada huruf-huruf di surat itu. Aku bisa melihat otaknya bekerja, mencerna, menghitung. Komisaris. Di Central Group. Gaji, fasilitas, status. Sebagai komisaris, lanjutku, suaraku sekarang seperti pisau bedah yang dingin dan presisi. Gaji dan tunjangan saya tidak lagi berupa angka bulanan yang Anda tahu. Ini mencakup gaji tahunan dalam jumlah yang setara dengan penghasilan Mas Huda selama 5 tahun, bonus kinerja, opsi saham perusahaan, mobil dan sopir perusahaan, asuransi kesehatan premium, serta berbagai fasilitas lainnya. Setiap kata diucapkan perlahan, memberi waktu untuk meresap. Aku melihat tenggorokan Mas Huda bergerak menelan ludah. Tangannya di atas meja gemetar halus. Dan surat ini, aku menambahkan, mengambil dokumen lain, adalah laporan keuangan triwulan terakhir Central Group, di mana divisi yang saya pimpin mencetak pertumbuhan 40%. Rapat dewan untuk pengangkatan saya berlangsung lancar karena kontribusi saya dianggap sangat vital. Riani, dengan wajah sedikit tersenyum bangga, membantu menyebarkan salinan laporan keuangan ke depan mediator dan pengacara lawan. Tangan Bu Laras tidak bergerak untuk mengambilnya. Dia masih terpaku, wajahnya semakin pucat, seperti semua darahnya mengalir keluar tubuh. Bibirnya bergetar, tapi tetap tak bersuara. Pertama kalinya aku melihatnya kehilangan kata-kata. Pak Ari, pengacara mereka, dengan cepat mengambil dan membaca surat itu. Matanya melotot. Dia melihat angka-angka yang tercantum, lalu memandang Mas Huda dengan ekspresi campur aduk antara kagum dan betapa bodohnya klienku ini. Pak Budi, si mediator, mengeluarkan suara kecil. Wah! Lalu dia membersihkan kerongkongannya. Ini perkembangan yang signifikan.
Signifikan. Ulangku. Tapi bukan untuk pamer. Tapi untuk memberikan perspektif. Aku menatap Mas Huda. Anda dan ibu Anda merendahkan karir saya. Menuduh saya tidak peduli keluarga karena sibuk kerja. Tapi kerja yang Anda remehkan itulah yang membawa saya ke posisi ini. Kerja yang memungkinkan saya membayar DP rumah, membiayai hidup kita, dan memberi uang bulanan yang Anda anggap sedekah. Dan ironisnya, rahasia ini saya sembunyikan karena saya tidak ingin Anda merasa kecil, Mas. Karena saya tahu tahun-tahun terakhir ini karir Anda tidak mudah. Pukulan itu langsung mengenai sasaran. Mas Huda menunduk, bahunya turun. Rasa malunya terlihat nyata, membara. Tapi yang terjadi, lanjutku, suaraku mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Bukannya dilindungi, rahasia ini justru menjadi ruang bagi Anda dan ibu Anda untuk membangun narasi bahwa saya tidak cukup. Bahwa saya adalah menantu yang serakah, istri yang tidak setia, wanita karir yang lupa kodrat. Anda memandang rendah sesuatu yang tidak Anda pahami, dan menggunakan ketidaktahuan itu sebagai senjata untuk menguasai saya. Aku berhenti, mengambil napas. Ruangan sunyi, hanya desis AC yang terdengar. Jadi, ketika Anda menggugat cerai karena saya tidak memenuhi kewajiban, kataku, menekankan tanda kutip di udara, saya ingin Anda tahu, kewajiban seperti apa yang Anda harapkan dari seorang komisaris perusahaan sekelas Central Group? Apakah kewajiban itu hanya tentang transfer uang tepat waktu ke rekening ibu mertua? Atau ada kewajiban yang lebih besar, kepada ratusan karyawan, kepada pemegang saham, kepada bisnis yang menggerakkan ekonomi, yang mungkin, sedikit lebih kompleks dan butuh perhatian lebih daripada sekadar mengingat tanggal transfer? Sarkasme itu tajam, dan mengenai sasaran. Bu Laras akhirnya menemukan suaranya, tapi itu hanya desis pelan, hampir tak terdengar. Kamu selama ini berbohong. Saya tidak berbohong, sanggahku dengan tenang. Anda tidak pernah bertanya. Anda hanya berasumsi. Dan Anda berasumsi yang paling rendah tentang saya. Lalu, aku memandang Pak Budi, si mediator. Jadi, Yang Mulia, inilah konteks sebenarnya. Gugatan cerai ini bukan lahir dari istri yang lalai. Ini lahir dari prasangka, kecemburuan, dan upaya untuk mengontrol yang gagal. Saya siap menerima apapun keputusan hukumnya. Tapi saya ingin semua pihak di sini mengerti. Apa yang Anda coba hancurkan hari ini bukanlah seorang istri yang biasa. Anda mencoba menghancurkan seorang wanita yang karirnya sedang berada di puncak, yang kontribusinya bernilai miliaran, dan yang kesetiaannya ternyata tidak sebanding dengan harga yang Anda berikan. Setelah itu, aku diam. Aku telah mengatakannya. Kartu as telah terbuka. Efeknya instan dan dramatis. Bu Laras seperti menciut. Postur tubuhnya yang selalu tegak kini membungkuk. Dia memandangi tangannya sendiri, seperti tidak percaya bahwa rencananya yang dia anggap sempurna justru menghancurkan akses pada kekayaan yang bahkan tidak pernah dia impikan. Wajahnya benar-benar pucat pasi, seperti mayat hidup. Napasnya tersengal-sengal. Dan untuk pertama kalinya, air matanya yang keluar tampak nyata, air mata keputusasaan, bukan sandiwara. Mas Huda menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Tangisan terseduh-seduh keluar dari balik telapak tangannya. Tangisan penyesalan yang dalam, menyadari bahwa dia baru saja melepas berlian karena dikira kaca. Dia kehilangan bukan hanya seorang istri, tapi sebuah era kemakmuran dan status sosial yang akan dibawa oleh istri seorang komisaris. Pak Ari, pengacara mereka, hanya bisa menggeleng pelan, melihat kliennya yang hancur dan kasusnya yang tiba-tiba berubah drastis. Mediator, Pak Budi, menghela napas panjang. Baik, ucap Pak Budi akhirnya, memecah kesunyian yang berat. Dengan informasi baru ini, saya rasa kita perlu jeda. Kedua pihak butuh waktu untuk berpikir ulang. Apakah benar-benar tidak ada jalan untuk berdamai, mengingat perubahan keadaan ini? Dia menatap Mas Huda dan Bu Laras, menunggu. Tapi mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka terlalu terpukul. Aku berdiri. Saya tidak butuh waktu lagi, Pak. Keputusan saya final. Saya memilih untuk melanjutkan proses perceraian. Tapi sekarang, dengan semua fakta di atas meja, Riani juga berdiri,
mengumpulkan dokumen-dokumennya. Sebelum keluar, aku menatap sekali lagi ke arah mantan keluarga yang akan segera menjadi bagian dari masa lalu. Selamat tinggal, Mas. Selamat tinggal, Bu. Semoga Anda puas dengan pilihan Anda. Aku berbalik dan berjalan keluar ruang mediasi, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Di luar, Riani memegang bahuku. Itu epik, Bu Intan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan bebannya yang perlahan menguap. Kebenaran itu seperti pisau bermata dua, melukai, tapi juga membebaskan. Mereka datang dengan gugatan untuk merendahkanku. Mereka pulang dengan rahasia yang membuat mereka tersungkur. Dan aku pulang dengan kebenaran yang akhirnya membuatku merdeka. Babak baru kehidupan, dengan gelar baru di depan namaku, siap untuk dimulai. Suasana di ruang mediasi seketika berubah menjadi adegan diam yang dipenuhi getaran kejutan. Udara terasa begitu pekat, seolah kata, "Komisaris," yang baru saja kuluapkan telah menyedot seluruh oksigen. Aku masih berdiri, punggung tegak menghadap pintu, merasakan beratnya keheningan yang tertinggal di belakangku. Namun, di dalam dada, ada suatu kelegaan yang meluap, seperti memuntahkan racun yang telah bertahun-tahun mengendap. Riani, pengacaraku, dengan cekatan mengumpulkan dokumen-dokumen sisa. Suara kertas yang digesernya seperti satu-satunya suara hidup di ruangan itu. Sebelum mengikuti langkahku, dia melontarkan pandangan terakhir pada pihak seberang. Sebuah pandangan yang syarat dengan makna, "Kalian yang memulai perang ini. Kalian yang kalah." Aku tidak langsung pergi. Sesuatu membuatku menoleh. Sekilas. Mungkin sisa-sisa rasa ingin tahu. Atau mungkin bagian dari diriku yang masih terhubung ingin menyaksikan akhir dari drama ini. Pemandangan yang kulihat akan kukenang selamanya. Bu Laras tidak lagi menjadi wanita tegap dengan sorot mata penuh rencana. Tubuhnya terlihat menciut, seperti balon yang kempes perlahan. Dia duduk terduduk di kursinya, tetapi posturnya tak lagi anggun. Punggungnya membungkuk, bahunya turun, kepala sedikit menunduk. Wajahnya, wajahnya, adalah pemandangan yang paling dramatis. Kulitnya yang biasanya masih terawat, kini memutih pucat seperti kapur. Bukan pucat biasa, melainkan pucat pasi, warna keputihan yang hampir keabuan, seolah seluruh darah di tubuhnya mengalir deras ke bawah, meninggalkan wajahnya menjadi topeng kosong yang dingin. Matanya, yang biasanya begitu hidup dengan sinar licik atau amarah, kini kosong. Tatapannya terpaku pada surat pengangkatan yang masih terbuka di atas meja, tepat di depannya. Dia tidak berkedip. Bibirnya yang biasanya cepat mencaci atau merangkai kalimat manipulatif, kini terbuka sedikit, gemetar halus, namun tak ada suara yang keluar. Tangannya, yang biasa melambai-lambaikan penekanan saat bicara, kini tergeletak lemas di pangkuannya. Jari-jarinya berkontraksi perlahan seolah mencengkeram sesuatu yang tak ada. Dia tampak 10 tahun lebih tua dalam hitungan menit. Semua topeng, semua kepura-puraan, lurus seketika, meninggalkan seorang wanita tua yang rapuh dan penuh penyesalan yang begitu dalam hingga terpancar dari setiap pori-porinya. Di sebelahnya, Mas Huda berada dalam kondisi kehancuran yang berbeda. Jika ibunya membeku, dia justru luluh. Dia masih menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, tetapi tubuhnya berguncang hebat oleh isak tangis yang tak terbendung. Bukan tangisan terisak-isak yang dramatis seperti yang sering dimainkan ibunya. Ini tangisan yang dalam, dari dasar jiwa, penuh dengan penyesalan yang melumpuhkan. Ketika dia akhirnya menurunkan tangannya, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Matanya merah, bengkak, penuh dengan kehancuran. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya dalam lama, di matanya itu aku melihat fokus yang jernih. Fokus pada diriku, bukan pada gambaran yang diinginkan ibunya. Dan yang kulihat di sana adalah kesadaran yang terlambat, sebuah pemahaman yang menyakitkan tentang betapa besar kesalahannya. "Komisaris," kata Mas Huda, suaranya parau, serak, hampir tak terdengar. Dia mengulanginya, seperti mencoba memahami berat kata itu. "Gaji, tunjangan, opsi saham." Dia membaca ulang baris-baris di surat itu, dan dengan setiap kata, wajahnya semakin hancur. Dia melihat angka-angka yang tercantum, dan aku bisa melihat di kepalanya dia sedang melakukan kalkulasi cepat,
membandingkannya dengan penghasilannya yang stagnan, dengan cicilan rumah yang masih menumpuk, dengan gaya hidup yang selama ini sebagian besar ku biayai. Itu setara dengan pendapatan 5 tahunku, Bu. Dia bergumam pada ibunya, tapi suaranya seperti orang yang mengigau. Bahkan lebih, dengan saham, kita hampir. Dia tidak bisa melanjutkan. Kalimat, kita hampir memiliki segalanya, tersangkut di tenggorokannya. Tertelan oleh realita bahwa dia yang memilih untuk melepaskannya. Dia memilih untuk mendengarkan bisikan ibunya yang meragukan kesetiaanku, daripada melihat kerja keras dan potensiku. Dia memilih untuk menggugat cerai seorang karyawan biasa, tidak tahu bahwa yang dia gugat adalah seorang calon pemimpin perusahaan raksasa. Bu Laras akhirnya bereaksi. Dia mengangkat wajahnya yang pucat pasi itu ke arah anaknya. Matanya, yang kosong tadi, kini dipenuhi oleh sesuatu yang lebih buruk, kepanikan yang dingin. Kepanikan orang yang menyadari dia baru saja membakar jembatan menuju harta karun. Kami tidak tahu. Ucapnya, suaranya lirih, bergetar, kehilangan semua ketegasan. Kamu selama ini menutupi, Intan. Saya tidak menutupi, Bu. Jawabku, masih dari posisiku dekat pintu, suaraku datar. Saya hanya hidup di dunia yang berbeda dengan Anda. Dunia di mana kesuksesan tidak diukur dari seberapa cepat transfer ke rekening mertua, tapi dari kontrak miliaran, strategi ekspansi, dan tanggung jawab pada ribuan karyawan. Anda tidak pernah tertarik untuk melihat dunia itu. Anda hanya tertarik pada bagian saya yang bisa Anda kendalikan, yaitu uang bulanan yang saya berikan. Setiap kata seperti pukulan palu godam yang memperdalam pucat di wajahnya. Dia melihat ke surat itu lagi, lalu ke Mas Huda yang hancur, lalu kembali padaku. Di matanya yang panik itu, sekarang muncul kilasan lain, perhitungan. Perhitungan cepat tentang apa yang bisa diselamatkan. Intan sayang, ucapnya tiba-tiba, dengan nada yang berusaha lembut, tapi terdengar palsu dan putus asa. Mungkin kita terburu-buru. Keluarga harus kompak. Ibu salah menilai kamu. Aku hampir tertawa. Tertawa getir. Salah menilai? Bu, Anda tidak salah menilai. Anda sengaja merendahkan, memfitnah, dan menghasut agar pernikahan ini hancur. Dan sekarang, setelah tahu saya bukan sekadar karyawan biasa, Anda mau berubah pikiran? Itu bukan permintaan maaf. Itu negosiasi yang telat. Mas Huda menggeleng-gelakkan kepalanya, seperti mencoba menghalau mimpi buruk. Intan, tolong, kita bisa urungkan gugatan ini. Kita bisa mulai lagi. Aku janji, Ibu akan pindah, aku akan. Tidak, Huda, potongku. Suaraku tegas, tanpa ampun. Anda tidak mengerti. Ini bukan tentang ibumu pindah atau tidak. Ini tentang Anda yang, saat diuji, memilih untuk tidak mempercayai saya. Memilih untuk mempercayai cerita-cerita buruk tentang saya. Itu yang melukai saya. Dan luka itu tidak bisa disembuhkan dengan janji setelah Anda tahu nilai finansial saya meningkat. Dia tercekat, seperti tersambar petir. Kebenaranku terlalu pedas, terlalu telak. Pengacara mereka, Pak Ari, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya berusaha profesional, tapi ada nada gugup di baliknya. Ibu Intan, dengan adanya informasi baru ini, tentu perspektif berubah. Mungkin mediasi bisa kita lanjutkan dengan pertimbangan yang lebih menyeluruh. Riani, yang sudah berdiri di sampingku, menyahut. Perspektif klien saya sudah jelas dan final. Proses hukum akan kami lanjutkan. Pembagian harta akan kami usulkan berdasarkan kontribusi masing-masing, yang dengan bukti-bukti ini, dia menunjuk dokumen di tangannya, sangat tidak seimbang. Kami akan menuntut bagian yang adil untuk klien saya. Tangan Bu Laras mengepal. Wajah pucatnya kini dihiasi bercak merah di pipi, tanda kemarahan yang mulai bangkit dari reruntuhan rasa malunya. Kamu mau merampas harta anakku? Saya mau mengambil apa yang menjadi hak saya berdasarkan hukum, Bu, jawabku dingin. Seperti yang selama ini saya lakukan, memberi apa yang menjadi kewajiban saya. Sekarang, waktunya mengambil hak. Aku memandang mereka untuk terakhir kalinya. Sebuah tableau kesedihan, penyesalan,
dan kehancuran yang mereka undang sendiri. Kalian pikir kalian menggugat seorang istri yang lemah dan bergantung, kataku. Suaraku terdengar jelas di ruangan yang senyap itu. Yang kalian gugat adalah seorang wanita yang mandiri, sukses, dan punya masa depan yang jauh lebih terang tanpa kalian. Saya tidak butuh belas kasihan atau permintaan maaf yang muncul karena uang. Saya hanya butuh keadilan. Dan itu akan saya dapatkan melalui proses hukum ini. Dengan itu, aku benar-benar berbalik. Riani membukakan pintu. Langkahku keluar dari ruang mediasi terasa ringan, seolah melepaskan beban yang telah kusanggung terlalu lama. Di balik pintu yang tertutup perlahan, aku masih bisa mendengar sisa-sisa kehancuran mereka. Isak tangis Mas Huda yang semakin menjadi, dan teriakan histeris Bu Laras yang akhirnya meledak. Kita hancur, Huda. Kita hancur karena kau. Kata-kata terakhir itu, ironisnya, adalah kebenaran paling jujur yang pernah keluar dari mulutnya. Aku berjalan menyusuri koridor pengadilan dengan kepala tegak. Riani berjalan di sampingku. Mereka akan mencoba membalikkan keadaan, Bu. Memohon, mengemis, mungkin mengancam. Biarkan mereka, jawabku. Saya sudah selesai. Saya punya rapat dewan pertama untuk dipersiapkan. Di luar, matahari Jakarta yang terik menyambut. Aku mengangkat wajah, merasakan hangatnya di kulit. Rasanya seperti fajar setelah malam yang sangat panjang. Mereka, di dalam ruangan yang pengap itu, tetap dengan wajah-wajah yang memudar, terperangkap dalam penyesalan dan realita pahit yang mereka ciptakan. Aku, di luar, dengan rahasia yang akhirnya terbongkar, justru merasa lebih ringan, lebih bebas, dan siap menyambut gelar baru di depan namaku. Intan Sari Dewi, Komisaris. Perjalanan pulang terasa berbeda. Kota yang sama, tapi terasa lebih cerah. Aku tidak lagi istri Huda yang dihakimi. Aku adalah Intan, dengan identitas dan pencapaiannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, itu terasa cukup. Bahkan, lebih dari cukup. Pagi setelah sidang mediasi yang mengubah segalanya, udara terasa lebih ringan. Aku bangun lebih awal, matahari pagi menyelinap melalui tirai apartemenku di Sudirman, memotong pola-pola cerah di lantai kayu. Ada rasa tenang yang aneh, bukan kebahagiaan, melainkan kelegaan seperti setelah badai besar. Aku menyeduh kopi, duduk di dekat jendela, menatap kota yang perlahan bangun. Teleponku diam, tapi itu baik. Aku butuh kesunyian ini. Namun, kedamaian itu hanya bertahan hingga pukul 9.30. Bel apartemen berbunyi. Aku mengintip melalui monitor. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang. Di layar kecil, tampak wajah Mas Huda. Dia tampak compang-camping, mata bengkak, rambut acak-acakan, baju kaos lusuh yang biasa dipakai di rumah. Di belakangnya, kosong. Dia sendirian. Untuk sesaat, aku ragu. Haruskah kubuka? Tapi rasa penasaran dan keinginan untuk mengakhiri ini dengan jelas mengalahkan keinginan untuk menyembunyikan diri. Aku membuka pintu, tapi tidak melepas rantai pengaman. Intan, katanya, suaranya parau, penuh kepayahan. Ada apa, Mas? Ini bukan waktu yang baik. Aku perlu bicara. Tolong. Matanya memohon, air mata sudah menggenang di pelupuknya. 5 menit saja. Aku janji. Aku menghela napas. 5 menit. Kubuka rantai, membiarkan pintu terbuka lebar, tapi aku tidak mengundangnya masuk. Kami berdiri di ambang pintu, batas yang jelas antara dunianya dan duniaku yang baru. Dia melangkah masuk 1 langkah, lalu berhenti, memandang sekeliling apartemen yang minimalis dan rapi. Kamu baik-baik saja di sini. Aku baik-baik saja di mana saja, Mas. Yang penting damai. Dia mengangguk, menelan ludah. Intan, aku datang untuk minta maaf. Dengan sepenuh hati. Aku salah. Aku buta. Aku bodoh. Kata-kata itu diucapkan dengan getir, dan untuk pertama kalinya, terdengar tulus. Tapi apakah ketulusan datang karena penyesalan yang murni, atau karena kenyataan pahit yang baru dia hadapi? Aku dengar, Mas, jawabku dingin. Tapi maafmu datang setelah rahasia terbuka. Setelah kamu tahu aku bukan lagi Intan yang kamu kira. Itu membuat maafmu terasa
tertunda dan bermotif. Tidak, protesnya. Tangannya meraih ke arahku tapi berhenti di udara. Aku memang baru tahu soal posisimu. Tapi penyesalanku sudah ada sejak kamu pergi. Sejak malam itu di teras, saat ibu mengatakan hal-hal buruk tentangmu dan aku tidak membelamu. Itu menghantuiku, Intan. Tapi tidak cukup kuat untuk membuatmu membatalkan gugatan sebelum sidang, balasku. Tidak cukup kuat untuk membuatmu datang ke sini sebelum kamu tahu aku akan jadi komisaris. Dia terpana, seperti tersambar. Aku dikendalikan, Intan. Ibu, keluarga, mereka bilang aku harus tegas, harus jadi kepala keluarga. Aku bingung. Kamu bukan anak kecil, Huda. Kamu laki-laki dewasa yang memilih untuk dikendalikan. Itu pilihanmu, kataku. Suaraku datar meski hati bergejolak. Dan kamu memilih mereka. Sekarang, hiduplah dengan pilihan itu. Air matanya akhirnya meluncur. Tapi aku salah pilih. Aku sekarang tahu. Lihat aku, Intan. Aku hancur. Rumah terasa seperti kuburan tanpa kamu. Setiap sudut mengingatkanku padamu. Kamu akan terbiasa, jawabku, berbalik untuk mengambil gelas air, memberiku alasan untuk tidak menatapnya. Seperti aku mulai terbiasa dengan sunyi yang damai di sini. Jangan berkata seperti itu, bisiknya, suaranya pecah. Kita punya sejarah. Cinta. 5 tahun, Intan. Apakah itu tidak berarti apa-apa? Itu pukulan rendah. Dadaku sesak. Itu berarti segalanya. Huda. Tapi kamu yang mengobrak-abrik maknanya. Kamu yang mengizinkan ibumu meracuni kenangan indah kita dengan prasangka buruk. Cinta butuh kepercayaan. Dan kamu tidak percaya padaku. Aku percaya. Aku hanya... Tidak, kamu tidak. Jika percaya, kamu tidak akan mendengarkan bisikan bahwa aku tidak setia. Kamu tidak akan menganggap telat transfer sebagai bentuk penghinaan. Kamu tidak akan menggugat cerai istrimu tanpa mencoba memahami dulu. Dia terdiam, menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis yang tak terbendung. Adegan ini menyayat hati. Inilah lelaki yang dulu kucintai, sekarang hancur berantakan di depan pintu rumahku. Tapi rasa iba harus kukalahkan dengan akal sehat. Intan, katanya lagi setelah lama, mengusap air matanya dengan lengan baju. Apa tidak ada harapan lagi? Aku akan buang semua gengsi. Aku akan minta ibu pindah. Aku akan ikut terapi. Apapun yang kamu mau. Aku akan dukung karirmu. Aku bangga padamu. Tolong, beri kita kesempatan terakhir. Rayuannya tulus. Aku bisa merasakannya. Tapi itu seperti menambal perahu yang sudah tengah di tengah lautan. Air sudah masuk terlalu banyak. Aku sudah memberi kesempatan terakhir. Huda. Saat aku memberikan ultimatum. Saat itu, kamu memilih untuk tidak menjawab, dan malah mengirimkan surat gugatan. Itu jawabanmu. Dan aku menghormatinya. Bel apartemen berbunyi lagi. Kali ini, dari monitor, kulihat wajah yang tak kalah compang-camping. Bu Laras. Dia berdiri di belakang, wajahnya masih pucat, tapi sudah berdandan rapi, berusaha tampak seperti biasanya. Aku mendesah. Drama belum berakhir. Kubuka pintu lagi. Bu Laras langsung melangkah masuk, mengabaikan anaknya yang masih terisak. Intan, sayang, ucapnya, dengan nada yang berusaha hangat tapi terdengar kaku. Kita perlu bicara. Sebagai keluarga. Kita sudah bukan keluarga, Bu, jawabku, menutup pintu. Sekarang ruang tamu kecilku dipenuhi oleh mereka berdua, membuat ruangan terasa sempit dan pengap. Ibu salah. Ibu akui. Dia menarik napas panjang, memegangi dadanya seperti sedang berusaha keras. Ibu sudah tua, pikiran kolot. Ibu tidak mengerti duniamu yang modern dan sukses. Ibu lihat kamu sibuk, dan ibu salah artikan sebagai tidak peduli. Itu salah ibu. Itu hampir seperti permintaan maaf. Tapi matanya yang cepat melirik ke sekeliling apartemen, menilai barang-barang sederhanaku, lalu kembali padaku dengan ekspresi yang berhitung, membuatku waspada. Ibu mengerti sekarang. Kamu bukan wanita biasa. Kamu hebat. Dan ibu
Ibu bangga punya menantu sepertimu. Dia tersenyum, senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Aku diam, menunggu. Dengar, Intan. Keluarga itu ada pasang surutnya. Pertengkaran, salah paham. Tapi darah lebih kental dari air. Huda itu anak ibu satu-satunya. Dan kamu, sekarang ibu anggap seperti anak sendiri. Dia melangkah mendekat, tangannya ingin menyentuh tanganku, tapi aku mundur. Mari kita urungkan semua ini. Huda mencintaimu. Kamu mencintai Huda. Ibu janji akan berubah. Ibu akan pindah, tidak akan ikut campur lagi. Ibu bahkan akan bantumu, jaga rumah kalau kamu sibuk kerja. Rayuan itu halus, penuh dengan janji perubahan. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Kamu kan akan jadi komisaris. Lanjutnya, matanya berbinar licik yang lama ku kenal. Kamu akan sangat sibuk, butuh dukungan. Huda bisa jadi suami pendamping yang baik. Dan sebagai keluarga, kita bisa saling membantu. Dia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan kartu trufnya. Misalnya, adik Huda, si Fahmi, kamu tahu kan? Dia lulusan manajemen tapi belum dapat kerja yang layak. Kamu kan punya jaringan luas, bisa bantu carikan posisi di perusahaanmu. Atau Huda sendiri. Dia bosan di kantornya sekarang. Mungkin kamu bisa carikan posisi yang lebih baik di Central Group? Suami istri satu perusahaan, kan bagus. Disitulah niat aslinya terbuka. Dadaku sesak oleh kemarahan yang tiba-tiba mendidih. Jadi, ini bukan tentang perdamaian keluarga. Ini tentang akses. Akses pada jabatanku, pada jaringanku, pada kekuasaanku. Mas Huda terlihat malu. Bu, jangan. Diam, Hud. Ibu bicara yang baik-baik. Hardik Bularas, lalu kembali padaku dengan senyum manis. Apa pendapatmu, Intan? Kita bisa menjadi keluarga yang solid. Kamu fokus naik ke puncak karir. Kami dukung di belakang. Dan kita semua naik kelas bersama. Aku memandang mereka berdua. Seorang ibu yang melihatku sebagai tangga sosial, dan seorang suami yang terlalu lemah untuk menghentikannya. Jadi, menurut ibu, ucapku perlahan, memastikan setiap kata terdengar jelas. Jalan damai adalah, saya urungkan gugatan cerai, kembali ke rumah, lalu saya gunakan posisi dan jaringan saya sebagai komisaris untuk mengangkat derajat keluarga Huda, mencarikan pekerjaan untuk adiknya, mungkin untuk Huda juga, dan tentu saja, tetap memberikan uang bulanan yang lebih besar kepada ibu karena sekarang, gajiku berlipat. Wajah Bularas berseri, mengira aku tertarik. Cepat. Kamu pinter, Intan. Itu win-win solution. Kamu dapat keluarga yang mendukung, kami dapat, maksudnya, kita semua dapat kebahagiaan. Aku tertawa. Tertawa singkat, getir, penuh ejekan. Tertawa yang membuat senyum di wajah Bularas pudar. Maaf, Bu. Tapi saya tidak butuh keluarga yang tiba-tiba mendukung karena tahu gaji saya besar. Saya tidak butuh suami pendamping yang hanya bangga pada saya setelah tahu jabatan saya. Dan saya pasti tidak akan menggunakan posisi profesional saya untuk mengangkat derajat keluarga yang dulu merendahkan saya. Wajah Bularas berubah. Dari manis menjadi masam. Kamu keras kepala. Ibu sudah merendah seperti ini. Ini bukan merendah, Bu. Ini negosiasi. Dan saya tidak berminat. Aku menuju ke pintu, membukanya lebar-lebar. Waktu 5 menit sudah lama lewat. Saya ada janji kerja. Silakan pulang. Mas Huda melihat ibunya, lalu melihatku. Di matanya ada konflik terakhir. Intan, tolong jangan tutup pintu seperti ini. Pintu untuk diskusi sehat sudah kamu tutup sendiri saat kau tanda tangani surat gugatan. Huda, jawabku. Sekarang, yang terbuka adalah pintu untuk proses hukum. Dan itu akan kita lalui sebagai mantan suami istri, bukan sebagai keluarga. Bularas mendesis, marah karena rencananya gagal total. Kamu akan menyesal, Intan. Suksesmu itu tidak akan bertahan tanpa keluarga di belakangmu. Nanti saat kamu jatuh, jangan harap kami mau menerimamu kembali. Ancaman yang kosong. Aku hanya menggeleng. Selamat tinggal, Bu. Jagalah kesehatan jantung Anda.
Jangan sampai stres memikirkan saham dan tunjangan yang tidak akan pernah Anda dapatkan dari saya. Kalimat terakhir itu sengaja, tajam, dan mengenai sasaran. Bu Laras terbatuk-batuk, wajahnya kembali pucat. Mas Huda memegangi lengannya, menariknya keluar. Di ambang pintu, Mas Huda menoleh untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar menyesal, Intan. Dan aku akan membuktikan, suatu hari nanti, bahwa penyesalanku bukan karena jabatanmu. Jangan buang-buang waktumu, Huda, jawabku lembut. Move on. Seperti yang akan aku lakukan. Kututup pintu. Perlahan. Kukunci. Aku bersandar di balik pintu, mendengarkan langkah kaki mereka yang tertatih-tatih menjauh di koridor. Tidak ada air mata kali ini. Hanya kelegaan yang lebih dalam. Rayuan mereka yang tertunda dan bermotif hanya menguatkan keyakinanku, keputusanku benar. Aku berjalan ke meja kerja, membuka laptop, melihat jadwal rapat dewan pertama sebagai komisaris. Itulah dunianya sekarang. Dunia yang nyata, penuh tantangan, dan murni berdasarkan meritokrasi. Mereka memandangku sebagai kartu as yang bisa dimanfaatkan. Tapi mereka lupa, kartu as itu milikku. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain yang menentukan bagaimana kartu itu dimainkan. 6 bulan kemudian, udara pagi di lantai 40 Central Tower terasa jernih dan penuh harapan. Di balik kaca panel yang membentang luas, Jakarta terbaring di bawahku, gemerlap dalam cahaya mentari pagi. Di meja komisaris yang lapang dan minimalis, hanya ada laptop, setumpuk dokumen penting, dan sebuah foto kecil. Potretku bersama orang tuaku yang tersenyum bahagia, diambil bertahun-tahun lalu. Foto itu selalu mengingatkanku pada dari mana aku berasal, dan untuk siapa aku harus terus kuat. Rapat Dewan pertama sebagai Komisaris Independen PT Sentral Properti Indonesia telah usai 1 jam yang lalu. Presentasiku tentang strategi ekspansi ke pasar regional diterima dengan baik, bahkan disambut antusias. Jabat tangan, anggukan penuh respek, dan sapaan, Ibu Komisaris, yang kini terdengar begitu natural. Semuanya adalah realitas baru yang dulu hanya ada dalam impian. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari Riani, pengacaraku yang kini sudah seperti sahabat. Keputusan ingkrah sudah turun. Perceraian sah. Semua aset telah dibagi sesuai kesepakatan akhir. Kamu benar-benar bebas, Intan. Selamat. Aku menarik napas panjang, dalam-dalam. Bebas. Kata itu terasa ringan sekaligus besar maknanya. Tidak ada lagi ikatan hukum. Tidak ada lagi pertempuran di pengadilan. Tidak ada lagi bisikan dari masa lalu yang mencoba menjerat. Kesepakatan akhir itu sederhana tapi adil. Aku melepas klaim atas rumah yang dulu kami tinggali. Sebagai gantinya, aku mendapatkan semua investasi dan tabungan pribadiku yang nilainya jauh lebih besar, plus penyelesaian tunai untuk kontribusiku pada properti bersama. Aku juga tetap memegang saham kecil di Central Group yang telah kudapat dari program karyawan. A clean break. Pisah tanpa benang kusut yang tersisa. Aku membalas Riani. Terima kasih, Mbak, atas segalanya. Mari makan malam pekan depan, perayaannya. Kemudian, hampir tanpa kusadari, jemariku membuka aplikasi media sosial. Bukan untuk melihat kehidupan orang lain, tapi karena hari ini ada sesuatu yang perlu kuselesaikan. Aku mengunggah foto pertamaku dalam setahun. Potret diriku di balik meja komisaris, dengan latar kota di belakang, tersenyum tenang. Tanpa filter. Tanpa caption yang dramatis. Hanya 2 kata, bersyukur bergerak. Dalam hitungan menit, like dan komentar berdatangan. Rekan kerja, teman lama, mentor, semua memberikan ucapan selamat. Di antara riuhnya notifikasi, mataku menangkap sebuah komentar dari akun yang hampir tak kukenali lagi. Akun Mas Huda. Selamat, Intan. Semoga sukses selalu. Kamu pantas. Itu saja. Singkat, jernih, tanpa embel-embel permintaan maaf lagi, tanpa rayuan. Hanya pengakuan. Aku tidak membalas, tapi juga tidak menghapusnya. Biarlah itu di sana, sebagai penanda bab yang sudah benar-benar tertutup. Menurut kabar yang sempat kudengar dari kenalan yang sama, karena memang dunia ini kecil, kehidupan Mas Huda dan Bu Laras tak berjalan mulus setelah segalanya berakhir.
Rumah yang dulu kami tinggali akhirnya harus dijual untuk melunasi sisa cicilan yang ternyata terlalu berat untuk ditanggung sendirian oleh Mas Huda. Dia dan ibunya kini tinggal menyewa sebuah rumah petakan kecil di pinggiran kota. Karir Mas Huda di perusahaan kontraktornya stagnan. Ada desas-desus bahwa setelah kabar perceraian dan latar belakangku sebagai komisaris tersebar, atasannya menjadi sedikit sungkan dan hubungannya dengan rekan kerja terganggu. Bukan karena aku melakukan apa-apa, aku sama sekali tidak menyentuh dunia kerjanya. Tapi karena Aura, mantan suami komisaris yang diceraikan, seperti membawa beban sosial tersendiri. Bu Laras, konon, kesehatannya menurun drastis. Stres akibat dikucilkan oleh keluarga besarnya sendiri. Setelah terungkap bahwa dia meminjamkan uang bulanan dariku dengan bunga tinggi pada saudara-saudaranya yang kurang mampu, ditambah dengan kenyataan pahit bahwa menantunya yang diremehkan, ternyata melesat jauh melampaui imajinasinya, membuat tekanan darahnya tak terkendali. Dia sering dirawat inap, dan kabarnya, semangatnya untuk mengatur kehidupan orang lain sudah jauh berkurang. Apakah aku merasa senang mendengar kabar penderitaan mereka? Tidak. Aku merasa sedih. Sedih karena semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Sedih karena cinta dan keluarga bisa hancur oleh keserakahan, prasangka, dan kebanggaan yang salah tempat. Tapi di balik kesedihan itu, tidak ada penyesalan. Keputusanku tegas dan benar. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya membela diri dan memilih untuk hidup dalam kebenaran dan martabatku sendiri. Ponselku berdering lagi, memutus lamunanku. Dari layar, terpampang nama, Kantor Hukum Unilever. Senyumku mengembang. Ini panggilan yang kunanti-nanti. Selamat pagi, Ibu Intan. Saya Devina dari tim legal. Kami telah menerima semua dokumen dan sangat tertarik untuk menjadikan Ibu sebagai komisaris independen di anak perusahaan kami. Apakah Ibu bersedia untuk bertemu minggu depan untuk membahas detailnya? Tentu, dengan senang hati, jawabku, suaraku penuh keyakinan. Inilah hidup baruku. Tidak lagi dipenuhi oleh drama keluarga yang melelahkan, tapi oleh panggilan tanggung jawab yang lebih besar, oleh kesempatan untuk memberikan dampak, dan oleh kebebasan untuk menjadi diriku seutuhnya. Aku berdiri, mendekati kaca jendela raksasa. Di bawah, lalu lintas ibu kota bergerak seperti aliran darah yang tak pernah berhenti. Di kejauhan, ada rumah-rumah, keluarga-keluarga, dengan kisahnya masing-masing. Aku pernah jadi bagian dari salah satunya. Kini aku berdiri di sini, sendirian, tapi tidak kesepian. Kesendirian ini adalah pilihan. Ketenangan ini adalah hasil perjuangan. Dan kesuksesan ini adalah milikku sendiri, murni, tanpa campur tangan atau pengorbanan siapapun. Aku mengambil foto orang tuaku, menatapnya. Ibu, ayah, lihat. Anakmu baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja. Matahari semakin tinggi, menerangi ruangan dengan kehangatan emas. Aku memunggungi pemandangan kota itu, kembali ke meja kerjaku. Ada laporan yang harus dibaca, ada strategi yang harus disusun, ada hidup yang harus dijalani. Perjalanan Intan sebagai istri Huda, sebagai menantu Bu Laras, telah berakhir dengan caranya yang getir namun membebaskan. Perjalanan Intan Sari Dewi, komisaris, wanita yang merajut takdirnya sendiri, baru saja dimulai. Dan fajar di hari baru ini, terasa begitu cerah, begitu penuh janji.